tahu ya siapa saya sebenarnya. Saya adalah kalau dilihat dari Kevi, saya new employee dari untuk Telkomsel 2023 dan saya adalah salah satu lulusan dari Universitas Cendrawasih. Nah, untuk yang sesi kita pada hari ini sebenarnya masih relate-relate juga dengan saya karena CV-CV yang saya buat juga itu sebenarnya masih bisa nanti saya cross check juga dari Sudah Kakak jadi Ovi. staff? Iya, sudah jadi staff Kakak. Jadi kebetulan kita akan mempelajari itu lebih dalam. Untuk itu tanpa basa-basi lagi, kita kenalan sama Kakak Ovi yang akan nanti mempresent materi yang sangat padat sekali untuk hari ini. Jadi teman-teman tetap saya minta untuk tetap sediain note-nya, apapun key penting yang akan nanti ditanyakan, tolong nanti dicatat ya teman-teman, karena nanti kita juga nanti akan ada seperti biasa ada kuis-kuis juga, kuis kecil nanti yang untuk menjawab nanti bisa mendapatkan hadiah juga dari kita, dari Telkomsel kakak. Oleh untuk itu kakak Ovi kami persilakan karena kita sudah lewat schedule sedikit. Kakak, Iya, kami persilakan. terima kasih banyak Kak Axel, teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Halo. Baik, Mbak Ovi. Wah, ini keren ya. Baik. Berarti Kak Axel dari Unjen ya. Iya Ini betul berarti kakak. di sini kemungkinan juga akan ada mahasiswa-mahasiswa Unjen ya di Benar sekali kesempatan sore kakak. ini ya. Oke, Iya. saya mau tes-tes dulu dong. Boleh teman-teman ditulis di kolom chat ya. Dari kota mana aja dan dari kampus mana? Saya pengen tahu dulu nih. Wah, mantap nih. Coba nih kali kalian kakak-kakak coba tulis dari kampus mana dengan jurusan apa boleh juga Kak Ufi. Dari Iya, jurusan boleh juga jurusan apa? boleh. Eh, Dari Semester kota semester. mana Ya. gitu ya, kota mana, kemudian kampus mana dan jurusan apa, supaya kita Ya. dapat gambaran dari Unpati. Wih di Unpati, Unpati. mana suaranya Unpati? Mana suaranya? Uncen, mana Uncen? Wah, Uncen mana nih? Ambon, Unpati. Oke, salam kenal Kak Indri dari Ambon, dari Universitas Muhammadiyah Sorong, Kota Waduh, Jayapura, Oto Gessler Unpati. Papua, wih terbaik. Dari Unpad ya banyak ya sepertinya. Empati. Salam kenal semuanya. Uncen, Anggi. Ya, Luar hore ada biasa. Uncen. Gila deh. Keren, keren, keren. High Oke. five. Ngiyap Jayapura. Ah, aduh niat juga. Terbaik, Baik, terbaik, terima terbaik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Waalaikumsalam. Pagi, pagi, Ya. pagi. Jadi tentu teman-teman kalau udah sering gabung di acaranya Telkomsel, kami biasa bilang semangat pagi terus dijawab dengan pagi, pagi, pagi 3 kali gitu ya. Karena kami ada di 3 wilayah Indonesia gitu, dari barat, tengah sampai dengan timur, melayani di seluruh Indonesia. Dan di kesempatan sore hari ini saya senang banget bisa ketemu teman-teman di kawasan Indonesia Timur. Saya juga dari kawasan timur, Jawa Timur ya maksudnya ya, tapi kan sama-sama di wilayah timur ya. Dan sering juga melakukan penugasan-penugasan ditugasin oleh perusahaan sampai dengan KNTT gitu. Kalau zaman dulu itu bikin event bisa sampai 2 minggu gitu ya. Sekarang paling lama 1 minggu gitu. Salam kenal buat teman-teman semua. Tadi Kak Axel bilang saya new employee nih, tapi juga pengen tahu gimana ya caranya bikin CV. Jangan salah ya, ini Kak Axel bukannya berniat mau keluar dari Telkomsel, bukan ya. Tapi di dalam Telkomsel sendiri kita juga di challenge loh teman-teman untuk bikin CV kalau kita mau assessment gitu ya, kalau kita mau tender di lowongan yang lain kayak gitu ya. Nah, jadi tetap pengetahuan tentang CV ini dibutuhin gitu, walaupun udah dapat kerjaan di Telkomsel. Baik, kita langsung ya. Ini sorry salah. Kita saya mau share dulu materi sore hari ini gitu kakak-kakak. Judulnya Creating a Powerful CV in Digital Era. Nah, gitu ya. Judulnya bikin saya semangat banget nih. Dan kata-kata kuncinya banyak banget ya di sini teman-teman, dan powerful juga. Creating berarti kita berkreasi gitu ya, bukan hanya sekedar membuat tapi ada unsur kreativitas di dalamnya.
Kemudian di digital era. Kenapa sih kok perlu disebutin di judul digital era? Karena memang dulu dengan sekarang berbeda. Dan itu juga membedakan bagaimana perusahaan itu mengakses gitu, merekrut karyawannya. Dan itu pengetahuan itu perlu dipahami oleh kakak-kakak semua di sini gitu ya. Nama saya Magdalena Irawati Ovi, biasa dipanggil Ovi dan biasa I-nya disingkat supaya nggak terlalu panjang gitu. Kalau teman-teman pengen diskusi dengan saya, boleh silakan di DM di Instagram ya. Kalau di LinkedIn saya juga lumayan aktif, di TikTok nggak terlalu. Di TikTok saya paling cuma scroll-scroll video aja gitu ya. Karena saya tim tim image ya, tim still, gambar still gitu. Jadi bukan tim video. Lebih banyak bikin konten dalam bentuk image gitu ya. Di Instagram silakan aja di DM di @magdaovi, kita bisa diskusi dan kenalan seputar self development gitu ya, terus juga seputar penulisan gitu. Saya senang kalau diskusi soal itu. Soal digital era juga boleh. Saya juga seorang digital antusias, artinya saya juga senang belajar hal-hal yang berkaitan dengan digital kayak gitu. Saat ini saya menjabat di Manager Youth Community and Lifestyle GTM Telkomsel Pamasukan. Panjang ya, panjang nih jurusan Panjang ininya. banget, Kak Hobi, Nama panjang. kayak kereta ya, panjang banget. Dan kerjaannya juga beragam. Salah satunya pastinya ketemu sama teman-teman youth ya, teman-teman di sini saya lihat Gen Z gitu, Zillennial Gen Z. Ada juga loh Gen Z itu yang baru tahu kalau Z-nya itu kepanjangan dari Zillennial kayak gitu ya. Lalu saya juga belajar coaching gitu teman-teman semua dan mendalami untuk self development and character coach. Karakter ini juga menyangkut karakter secara umum manusia, bagaimana memperkuat karakternya, tapi juga bisa karakter produk. Jadi kalau misalnya UMKM pengen bikin produk, itu produknya itu harus punya karakter apa profilnya gitu ya. Lalu saya juga senang nulis teman-teman gitu, ada 2 buku fiksi ya yang udah saya terbitkan gitu berkat supportnya teman-teman Telkomsel juga yang memang selalu mengempower ya timnya gitu yang punya bakat-bakat, kemudian punya passion di hal-hal yang disukai gitu, tidak hanya di kerjaan bisnis as usual aja gitu. Nah, mau cerita sedikit ya sebelum kami cerita tentang gimana sih bikin CV yang benar itu, yang powerful kayak apa. Kalau benar itu relatif ya, tapi yang powerful gitu. Saya mau cerita dulu nih, teman-teman semua. Kalau di Telkomsel itu terjadi transformasi ya. Kami dulu perusahaan digital, dulu kita perusahaan telekomunikasi gitu. Jadi dulu itu kita prepaid, postpaid, SMS, broadband gitu ya. Sekarang itu masih, tapi semakin luas. Kami menjadi digital company atau perusahaan digital. Kami juga melayani misalnya yang interest di games gitu ya, yang interest di video, itu juga kita punya partnership. Bahkan juga startup yang sekarang itu ada, yang misalnya dunia games dulu itu juga digodoknya oleh anak-anak Telkomsel. Maxstream itu juga dari anak-anak negeri Indonesia sendiri yang dibina oleh Telkomsel. Kemudian kita juga punya Vita, Kunci, dan games-games di bawah Majamuju. Jadi kami itu punya anak-anak perusahaan di bawah Indico gitu ya, yang menjadi bagian dari Telkomsel. Nah, karena adanya transformasi ini mengikuti perkembangan zaman, Telkomsel juga kalau ngerekrut karyawan ngikutin juga perkembangan zaman gitu. Yang dicari itu adalah karyawan-karyawan yang punya future skill. Nah, kayak Kak Axel ini anak baru kan. Itu waktu rekrutmen lulusan Uncen dan dia dideteksi sama si rekruternya yang wawancara yang menyeleksi CV-nya Kakak Axel ini, wah ini anak punya future skill nih gitu. Jadi dalam CV-nya itu oh ini kelihatannya anak ini punya future skill, makanya dipanggil sama Telkomsel untuk kemudian ikut rangkaian rekrutmen berikutnya kayak gitu. Nah, di kesempatan sore ini kita akan bicara tentang 4 hal ini ya kakak-kakak. Tentang future skill itu sendiri itu apa, kemudian apa sih bedanya rekrutmen dulu dengan sekarang gitu ya. Terus apa yang perlu kita adaptasikan, apa yang kita perlu tahu. Baru kemudian kita bikin CV-nya. Jadi CV itu kakak-kakak itu adalah salah satu tools, itu adalah etalasenya ya. Ibaratnya kalau kita
mau datang ke mall gitu ya, mall baru nih, kita belum pernah ke sana. Nah, CV kita itu adalah etalasenya. Tentunya kalau kita punya toko, kita pengen kasih kesan yang baik buat calon-calon pembeli ya. Ayo masuk sini dong, masuk sini gitu ya. Karena etalasenya bagus dan etalase ini mencerminkan apa sih yang kita jual gitu. Walaupun misalnya makanan, kita belum tahu rasanya, tapi ditaruh di etalase supaya orang bisa punya gambaran, oh ini kira-kira rasanya kayak apa ya, menarik enggak gitu. Nah, setelah masuk, tentu kita juga nggak pengen kasih kecewa orang yang membeli ya, tidak ingin kasih kecewa. Sehingga penampakannya dengan asli rasanya itu juga selaras gitu ya. Nah, begitupun dengan CV pada saat kita membuat etalase diri kita melalui CV, itu diharapkan juga pada saat kita diwawancara itu kasih kesan yang baik. Kemudian juga pas diterima juga kita memberikan harapan gitu ya, ekspektasi dari user di perusahaan tersebut. Kemudian kita juga perlu bersiap-siap nih setelah bikin CV terus apa gitu ya. Sebelum bikin CV apa yang perlu disiapin? Nah, itu yang akan kita bahas di sore ini. Oke, kalau ada istilah future skill itu apa sih gitu ya? Ini adalah kecakapan-kecakapan, kemampuan-kemampuan, keahlian-keahlian yang dibutuhkan untuk kita bisa berdaya saing di era disruptif. Jadi ada kata kunci lagi nih, disruptif. Disruptif itu apa? Itu banyak noise, gangguan-gangguan, banyak yang tidak pasti gitu ya. Banyak yang kita udah ngerencanain seperti ini ternyata ada perubahan, ternyata ada hal lain di luar prediksi. Jadi di masa-masa digital itu banyak sekali yang hal-hal yang penuh dengan ketidakpastian gitu. Di satu sisi kita justru bisa lebih bisa memprediksi karena kita dibantu dengan algoritma, tapi di sisi yang lain ada hal-hal yang itu berkembang lebih cepat daripada perkiraan kayak gitu. Sehingga dibutuhkan kemampuan ya, daya saing gitu dari calon-calon pekerja ini untuk disiapkan supaya perusahaan pada saat merekrut dia siap secara mental selain juga kemampuan kepintaran kognitifnya gitu. Jadi sekarang itu perusahaan itu mencari karyawan-karyawan yang punya mentalitas yang siap gitu di era digital ini gitu. Bukan hanya kemampuan dari sisi akademisi, tapi juga kemampuan soft skill yang lain kayak gitu. Nah, ini saya ambil dari LinkedIn ya. LinkedIn di tahun 2020. Saya juga ambil juga dari World Economic Forum tahun 2020 juga. Posisi yang seperti apa sih yang jadi favorit gitu ya di tahun-tahun ke depan gitu. Dan kemampuan skill yang kayak apa gitu yang dicari sama perusahaan di era sekarang ini gitu. Kalau teman-teman lihat di sini ya, perhatikan baik-baik, itu sebetulnya ada spesifik tapi juga ada sesuatu yang kita bisa pelajari ya. Tidak harus misalnya kayak gini, wah kok yang dicari AI spesialis padahal aku jurusannya ekonomi. Gimana dong nasibnya anak-anak sosial gitu ya. Jangan khawatir karena di situ teman-teman kalau diperhatikan ya. Yang saya perhatikan ya coba dilihat di nomor 9 ya, yang World Economic Forum. Resilience, stress tolerance, dan flexibility itu kalau saya pengen tahu nih teman-teman di zaman kuliahnya di selama udah kuliah pernah dapat mata kuliah ini, siapa yang pernah dapat mata kuliah yang membahas resilience atau stress tolerance atau flexibility, siapa? Kalau ada boleh dong share. Ini materi ini pernah yang mirip seperti ini ya, saya kasih ke kampus di Makassar itu mereka pada bilang nggak ada Kak di materi pelajaran resilience gitu. Kalau materi pelajaran toleransi beragama ada gitu ya. Tapi kalau stress tolerance tuh nggak pernah dikasih gitu ya. Ya, karena teman-teman di sini di chat box-nya tidak ada yang ngetik pernah. Berarti saya asumsikan nggak pernah ya, belum pernah ya dapat materi ini ya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh perusahaan sebetulnya teman-teman. Apa sih itu? Kok ada skill resilience? Kok ada skill stress tolerance? Dan yang punya skill ini itu bukan hanya orang sales ya, jangan salah. Wah ini disuruh stress tolerance berarti disuruh jualan nih. Tidak harus anak sales ya. Bisa jadi anak IT, bisa jadi juga anak keuangan gitu ya. Kenapa ini penting gitu skill ini? Karena memang tadi yang saya jelaskan, kita hidup di era disruptif. Kita hidup di era yang sudah direncanakan tapi ada hal-hal yang di luar prediksi gitu ya.
Nah, mentalitas itu menjadi kata yang populer muncul di era anak-anak Gen Z. Jadi kalau apa kata familiar yang sering diucapkan sama anak-anak Gen Z itu yang menyangkut mental. Saya waktu itu kaget, apa ini mental gitu kan? Ternyata mental illness gitu. Terus juga anxiety, insecure gitu kan. Terus overthinking. Nah, itu kata-kata yang sering diucapkan sama anak-anak Gen Z. Yang itu menjadi sesuatu yang lazim karena memang tekanan yang terjadi, kemudian merasa banyak yang harus diperhatikan, fokusnya multifokus, itu menyebabkan anak-anak Gen Z itu mayoritas eh, lebih mudah stres gitu. Mayoritas lebih mudah stres sehingga perusahaan-perusahaan mensinyalir tersebut mereka pasti punya database ya, database dibandingkan nih mereka yang dari Gen X, Gen Y, kemudian Gen Z seperti apa karakternya. Oh, ternyata kalau mau merekrut anak baru mereka harus punya kemampuan stress tolerance dan resilience tersebut. Sedangkan yang lain-lain ini kakak-kakak itu menyangkut major ya, menyangkut maksudnya jurusan yang memang spesifik disukai atau menjadi favorit di era sekarang kayak analytical thinking, innovation gitu ya, terus juga development engineers gitu, data scientist itu juga menjadi favorit gitu. Lalu perlu juga teman-teman lihat di sini itu ada critical thinking analis ya. Istilah-istilah ini kakak-kakak kayak critical thinking, originality, itu ya, creativity, active learning. Diharapkan teman-teman mulai belajar istilah ini menjadi familiar di telinganya teman-teman. Dan tahu, paham maksudnya apa gitu ya. Karena kata-kata inilah yang sebetulnya nanti pada saat wawancara itu bisa jadi akan muncul gitu pertanyaan-pertanyaan yang terkait hal tersebut gitu. Dan kata-kata ini juga diharapkan itu yang relate dengan teman-teman bisa dipelajari secara otodidak juga dan bisa memperkaya CV-nya gitu. Nah, sampai di sini saya mau sapa lagi nih teman-teman di sini yang jurusannya udah semester mau akhir. Siapa? Coba yang sudah mau lulus. Ada yang sudah mau lulus kah? Coba mana tangannya. Kita lihat dulu. Yang di bawah semester Bisa. 5. Ada nggak yang di bawah semester 5? Harusnya ada sih. Harusnya ada. Banyak. Nah, itu tuh. Ada. Ada Kak. Nah, ini Kak Murna ini bawah semester 5 ya, di bawah ya. Semester Oh ya, 3. semester 3. Oke. Ada Semester yang 7. semester 7, ada yang Ya. putri ya. Oke. Untuk yang udah mau lulus, terus ngerasa nanti habis habis kasih materi, aduh gue semakin bingung nih mau diisi apa, kayaknya nggak punya bahan untuk ngisi. Untuk yang semester mau akhir, jangan khawatir nanti kita kasih tips ya, gimana teman-teman bisa memperkaya CV-nya. Untuk yang semester 3, nah ini kesempatan untuk teman-teman menabung, ya menabung memperluas kuadrannya ya. Kalau teman-teman suka baca Stephen Covey gitu ya. Dia bilang dalam bukunya Seven Habits and Highly Effective People itu dia sangat terkenal lah itu ya. Legendary sekali matriknya dia. Itu kita perlu mempersering dan memperbanyak melakukan hal-hal yang penting tapi tidak mendesak. Investasikan energi kita ke situ. Dia penting tapi tidak mendesak. Jangan sering-sering melakukan hal yang penting dan mendesak. Itu artinya kita sering-sering procrastination atau sering menunda. Makanya yang penting mendesak itu hadir di hadapan kita. Jadi perbanyak itu. Mumpung masih semester 3, semester 5, mulai mencicil-cicil aktivitas untuk mempersiapkan CV-nya. Saya pernah punya coach, dia punya CV, bikin CV itu sejak semester 1. Jadi dia baru masuk kuliah, dia udah bikin CV, nanti aku kalau mau menjelang lulus, aku akan isi CV-ku dengan ini gitu. Jadi dia sudah mempersiapkan dirinya untuk bisa mengisi CV-nya sedini mungkin kayak gitu. Nah, teman-teman juga masih punya waktu ya, perjalanan masih panjang kayak gitu ya. Oke, kita lihat video dulu ya kakak-kakak ya. Video ini sedikit menggambarkan mengenai apa itu future skill. The future is complex, uncertain, and ever-changing.
By the time you enter the world of work in 2030, it will have been shaped by new technology. The future is complex, Ih, kok macet. uncertain, and ever-changing. By the time you enter the world of work in 2030, it will have been shaped by new Ih, macet lagi. technologies, an aging population, globalization, inequality, political uncertainty, and climate change. How will this impact jobs, and how can you identify the skills you need to succeed? The Future of Skills, Employment in 2030 is a report by Nestor and Pearson that predicts some of the key skills needed by employers. Things like interpersonal skills, such as working in a team or teaching others, learning skills, like goal setting and question asking, and higher order thinking skills, which include coming up with creative ideas and problem solving. Employers will need people with broad knowledge in areas such as English, history, philosophy and management, as well as specialised knowledge in STEM subjects and foreign languages. The good news is that you can build these skills inside and outside the school environment. The choices and experiences you make now will shape your future. So what are you going to do to prepare for the world of 2030? Nah, itu tadi dari Nesta ya. Kalau Nesta itu lebih mencakup beberapa hal ya. Dia lebih luas gitu. Perusahaan itu membutuhkan foreign languages, kemudian problem solving gitu ya. Terus juga team building, dan ada yang menarik tadi ya, questioning skill gitu ya. Mengajukan pertanyaan itu ternyata butuh skill. Jadi kalau kita bertanya itu nggak sembarang bertanya, tapi itu ada skillnya kakak-kakak gitu. Karena itu jangan remehkan skill-skill yang itu menyangkut soft skill ya, menyangkut hubungan interpersonal dengan sesama manusia gitu ya. Karena walaupun kita sudah semakin gencar yang namanya AI, tapi ada hal-hal yang masih itu tidak bisa diwakili oleh mesin dan robot gitu ya. Kita masih mengendalikan teknologi, bukan kita yang dikendalikan teknologi kayak gitu. Nah, tadi disampaikan juga, the good news is, berita baiknya, kita itu bisa belajar di luar kampus, kita bisa belajar sendiri, banyak aplikasi-aplikasi itu yang mendukung kita untuk bisa memperkaya skill kita, memperkaya kemampuan kita gitu ya, secara otodidak. Tapi sebetulnya nggak otodidak murni juga, karena di situ juga ada mentornya ya. Misalnya kita mau klik di kunci, belajar cara menulis dengan Mbak di Lestari, ada ya kunci gitu. Pengen belajar cara jadi barista, kalau sudah jadi barista mau buka bisnis kopi yang saya tahu gimana cara kerjanya barista tersebut, itu ada mentornya. Sebetulnya nggak murni otodidak ya, tapi ada mentornya dan itu dilakukan secara online, bisa belajar dimanapun kayak gitu. Yang murni otodidak juga bisa. Misalnya teman-teman ngumpulin data yang berkaitan dengan skill yang mau dibangun gitu ya. Misalnya saya pengen punya skill bisa nulis esai sehingga bisa terbit di platform-platform yang berkaitan dengan journaling gitu ya. Nah, itu kalian juga bisa lakukan secara otodidak. Artinya sekarang itu semakin luas. Di tengah banjirnya informasi, itu tergantung balik lagi ke kita bagaimana kita bisa memilih dan memilah mana yang penting buat kita. Nah, kalau kita mau bilang penting buat kita, itu harus diawali dulu. Goals-nya kita apa? Kita mau kemana? Tujuannya kemana? Kalau kita sudah tahu tujuan kemana, kita bisa pilih-pilih. Oh, ini bisa dukung tujuanku, yang ini enggak gitu. Jadi di era banjir informasi ini kita bisa siapkan kano atau bisa siapkan perahu kita sendiri, mana yang penting tuh dimasukkan ke dalam perahu itu, mana yang justru menenggelamkan perahunya kita. Jadi kita selektif banget gitu, di era digital ini perlu wajib selektif. Nah, juga ada LinkedIn ya, pastinya ini sangat populer juga. Kunci juga semakin banyak teman-teman, hanya dengan 25.000 saja teman-teman bisa mengakses berbagai kemampuan atau berbagai penawaran ya untuk menambah skill kayak gitu. Nah, dulu dengan sekarang bedanya apa ya gitu ya. Kalau perusahaan mengharapkan kita seperti apa, kita pun juga perlu tahu. Kita perlu tahu bagaimana perusahaan itu cara kerjanya dalam merekrut karyawannya gitu ya. Kira-kira teman-teman yang ada di sini, adakah yang pernah lihat iklan lowongan kerja seperti yang di kiri?
Kak Axel pernah lihat nggak Kak Axel model yang kayak gitu? Nah, Kak, di koran biasanya. Di koran ya. Betul, Wah, iya, iya. alhamdulillah ya. Berarti saya nggak tua-tua banget ya. Masih ada yang lihat iklan di koran. Jadi kalau Iya, Kak. dulu kalau dulu itu kayak gini teman-teman, kalau mau perusahaan mau cari karyawan itu carinya di masang iklannya di koran gitu ya. Ada sih job job fair juga di kampus. Saya masuk di Telkomsel juga karena job fair. Saya dulu lulusan Universitas Erlangga di Surabaya. Itu juga dari job fair. Saya memasukkan lamaran di Telkomsel itu 3 kali. Yang pertama itu melamar sebagai call center. Waktu itu kerja di radio, lalu ada teman saya, dia sebagai partner saya juga penyiar gitu. Lalu dia tiba-tiba, aku sebulan lagi mau resign. Kenapa? Udah diterima di Telkomsel jadi call center. Terus dia sebutkan gajinya, wah gede banget ya. Waktu itu ya. Habis itu, dia bilang, iya loh, di informasi lowongannya itu nggak ditunjukin kalau itu Telkomsel, jadi masih low key ya, masih nggak menunjukkan secara gamblang bahwa itu perusahaan Telkomsel, cuma disebutkan perusahaan telekomunikasi gitu saja. Jadi saya coba ngelamar tapi nggak dipanggil gitu ya. Karena dulu saya punya prinsip bikin satu CV sebarin di semua perusahaan sama, di copy paste gitu ya. Nah ternyata itu juga nggak diperkenankan karena harus disesuaikan dengan perusahaannya. Kemudian yang kedua saya ngelamar lagi jadi reception yang menerima tamu di halaman di lobby ya. Reception yang terima surat-surat masuk, nah angkat telepon itu juga nggak dipanggil gitu ya. Nah pas di job fair kampus itu baru dipanggilnya 6 bulan kemudian, lama. Itu pun hampir nggak diterima gitu teman-teman. Karena secara administrasi katanya usia saya lebih 3 bulan gitu. Tapi alhamdulillahnya yang jaga mau nerima dokumen saya. Nah perusahaan-perusahaan besar itu sudah punya seperti ini ya, teman-teman, kayak web gitu ya. Di sini kalian bisa intip-intip untuk di Telkomsel itu di https://rekrutmen.telkomsel.com. Teman-teman bisa cek-cek di situ, juga bisa lihat di akun Instagram live at Telkomsel gitu ya. Nah, itu bisa dilihat kayak gitu, apa sih yang dibutuhin dan tanggalnya sampai kapan ngirim CV-nya gitu ya. Nah, kemudian kalau dulu itu hard copy aja yang diminta gitu. Jadi kita bikin CV terus di print, dikasih amplop, dikirimkan. Tapi kalau sekarang itu sudah bisa uploading, editing dan deleting your own CV gitu di laman-laman atau di website perusahaan tersebut atau mitranya atau konsultingnya dia gitu ya. Konsultannya dia ngirimin gitu, ini linknya silakan diisi di sini. Bisa dibuat di situ, bisa juga kita hanya upload saja. Ada juga perusahaan yang dua-duanya, jadi di-upload di web, tapi kita juga ngirim hard copy-nya gitu ya. Tapi mostly sih sudah semakin seperti ini. Kecuali kalau dia di job fair ya. Di job fair itu masih mengirimkan fisik CV-nya gitu kakak-kakak. Lalu dulu itu mengutamakan IPK, usia, terus jurusannya apa gitu ya. Saya ingat banget dulu saya pertama masuk Fakultas Ekonomi itu kakak saya yang mendorong saya untuk akuntansi aja gitu ya. Karena zaman waktu itu kayaknya kalau nggak eksakta itu kurang keren gitu ya. Kayaknya jurusan sosial itu kurang, sehingga kalau masuk ekonomi ke manajemen tuh kayak belum dianggap lah. Kalau akuntansi karena urusan sama angka-angka itu kayaknya lebih keren. Tapi dalam waktu berjalan, saya merasakan, oh kayaknya saya lebih cocok itu di manajemen. Sehingga di semester 6, syukurlah waktu itu alhamdulillah ada program namanya alih jenjang. Jadi tes lagi gitu di dalam kampusnya, dites lagi untuk bisa fit secara kemampuannya, diwawancara juga pindah jurusan ke manajemen kayak gitu. Nah, tapi sekarang itu menjadi faktor berikutnya, tidak menjadi yang paling utama. Yang paling utama sekarang itu dilihat experience-nya, teman-teman. Nah, terus ada yang ngomong begini, anak mahasiswa, loh, saya kan baru lulus, kok udah ditanya experience, gitu ya. Nah, experience itu tidak harus experience pernah kerja di mana, tapi experience selama kalian kuliah, itu kalian udah melakukan apa aja, pernah problem solving apa, pernah menghadapi kasus apa, dan gimana cara menyelesaikannya. Misalnya nih, experience pernah mengerjakan project PKL di perusahaan ini, atau pernah menghadapi kasus membantu menjadi tim support dosen dalam membuat jurnalnya dia, misalnya kayak gitu, tim jurnal atau tim media kampus gitu ya. Jadi selama kalian kuliah itu
Kalian pernah melakukan project apa? Nah, itu yang dituliskan. Lalu skill ini kalian mesti familiar dengan yang lagi tren sekarang gitu dan minimal tahu lah ya kayak apa gitu ya. Misalnya skill problem solving itu disertai misalnya di experience-nya disebutkan saya pernah menghadapi case ini dan berhasil menyelesaikan dengan cara seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu kalian bisa mengklaim punya kemampuan problem solving gitu ya. Jadi ceritanya nyambung teman-teman. Kalau bikin experience, skill-nya juga nyambung ke situ gitu ya. Misalnya experience mengelola media kampus, punya skill copywriting misalnya kayak gitu, punya skill jurnalis kampus, punya skill bikin artikel, writing, boleh itu diklaimkan. Jadi antara experience sama skillnya itu nyambung gitu ya. Portofolio itu hal-hal yang misalnya di luar kampus jadi volunteer gitu ya, terus juga ikut kegiatan misalnya organisasi, kemudian dengan komunitas gitu, dan tuliskan passionnya gitu. Nah, dulu itu kita wawancaranya langsung. Jadi kalau kakinya gemeteran kelihatan ya, kentara kayak gitu. Nah, sekarang di zaman online, bukan berarti kalau kita grogi terus jadi nggak kelihatan, tapi belum tentu teman-teman. Kalau teman-teman tidak menyiapkan dengan baik, tidak sering latihan, problem itu juga bisa saja hadir. Misalnya nih, kita udah latihan pakai Zoom gitu ya. Ternyata panitianya ngirim link tim. Wah, aku nggak biasa pakai tim. Akhirnya grogi. Pas nampilin materi presentasi macet. Atau sebaliknya, biasanya pakai tim, tiba-tiba pakai Zoom kayak gitu. Jadi pastikan untuk cari informasi kalau memang diwawancara secara online itu cari informasi nanti platformnya pakai apa. Kayak gitu. Lalu apa lagi ya? Macet nih. Nah, kayak gini kan macet. Oke, tadi ya kita udah sampai di now and then, sampai di sini wawancara. Nah, sekarang kita udah mulai nih teman-teman create your own story ya, menyampaikan profil kita. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita datang di job fair ya, apalagi kita di Indonesia Timur itu biasanya gitu ya, dari pengalaman saya, anak-anak kalau saya ada di sesi coaching, kebanyakan lulusan dari Makassar, dari Unstrat, dari Uncen, Ambon, juga Patimura, itu bilangnya kita tuh bersaing sama anak-anak UI, anak-anak UGM, mereka udah jiper duluan gitu ya. Udah jiper duluan. Padahal teman-teman perusahaan-perusahaan sekarang itu semakin mencari talent-talent lokal. Buktinya ada Kak Axel nih, gitu kan. Semakin mencari talent-talent lokal karena kita perusahaan-perusahaan tersebut ingin merekrut orang-orang yang paham pasar di wilayah tersebut kayak gitu ya. Tapi tentunya teman-teman juga lakukan observasi. Bayangkan nih kalau misalnya nasib kita ada di antara tumpukan ini gitu ya. Kalau kita nggak membuat baik-baik dengan serius CV kita, maka nasib kita akan bagai tumpukan yang kita nggak jelas nasibnya kayak apa berikutnya gitu. Jadi tips dari saya adalah perluas probabilitas teman-teman supaya CV-nya itu gimana caranya bisa dilihat, dibaca, dipertimbangkan dan alhamdulillah kalau misalnya dipekerjakan gitu ya. Dan jangan pacaran karena begini, ini kan kita bersaing dengan banyak orang ya. Dan yang tidak ada sesuatu yang bisa saya pastikan, oh kalian pasti kalau ikutin tips ini kalian akan cepat dapat kerja. Tidak ada janji seperti itu dan itu akan berpulang kepada kita masing-masing. Yang paling bisa saya sampaikan ke teman-teman itu adalah memperluas probabilitas teman-teman untuk bisa mendekati apa yang diinginkan oleh teman-teman gitu. Nah, ini baru-baru yang terjadi di tahun ini ya di Batam, job fair Batam. Kalau kita lihat di sini udah wah, ngeri banget ya gitu ya. Kok banyak yang ngelamar kayak gitu. Dan ini pun pernah saya alami ya, teman-teman. Waktu saya ngelamar di Telkomsel mirip banget nih situasinya kayak gini. Saya memasukkan lamaran, dibuka dulu sama tim administrasinya, terus dia lihat, oh usianya ini lebih 3 bulan Mbak, nggak bisa diterima. Terus saya bilang, ayolah Pak, masukin. Mbak tahu nggak tadi yang 1 karung itu nggak memenuhi syarat, udah langsung dibuang tuh. Waduh, saya udah jiper kan. Tolonglah Pak, kan di sini disebutkan usianya aja, nggak disebutkan harus maksimal segini gitu. Akhirnya diterima sama dia ininya dokumen saya ya. Dan ternyata juga 6 bulan kemudian dipanggil kayak gitu. Nah,
perlu teman-teman ketahui ya, yang namanya CV itu bukan hanya selembar kertas ya, teman-teman. Itu adalah kalau tadi saya menganalogikannya itu adalah etalasenya teman-teman gitu. Kesan pertama gitu. Ibaratnya kalau kita mau beli buku itu dilihat covernya. Ya, betul. Memang kita masih hidup di era menilai dari covernya. Kan banyak kita dengar ya, sering kita dengar jangan menilai buku dari covernya gitu. Don't judge the book by its cover. Tapi pada kenyataannya orang itu memang menilai dari cover gitu. Demikian juga dengan CV-nya kita gitu. Akan dinilai dari judulnya, dari halaman depannya apa gitu ya. Jadi teman-teman benar-benar perlu menghayati CV itu dibuat dengan serius mungkin, bukan hanya sekedar diketik gitu. Yang penting semua dataku masuk gitu ya. Kemudian itu cermin diri kita, bagaimana kita ingin meletakkan perspektif gitu diri kita pada orang lain. Pasti orang nggak akan tahu kita seutuhnya ya, karena kan namanya juga nggak kenal aja enggak, tapi minimal kita meletakkan perspektif ketika dia buka lembar CV kita itu menggambarkan sebagian dari diri kita yang ingin kita tunjukkan pada dia kayak gitu. Lalu CV itu ada unsur historinya kita yang dituangkan dalam experience, tapi juga kita tunjukkan optimisme di dalam CV-nya, dibumbui dengan gagasan ya. Misalnya udah tahu posisinya apa, sebutkan di situ call in action-nya. Kalau saya keterima, saya akan ngapain kayak gitu. Nah, oke, kita mulai ya. Jadi tips dari kami di sini untuk create powerful CV itu ada 8 cara gitu ya teman-teman. Terus nanti saya juga akan tunjukkan contoh-contoh kreatif CV-CV yang kreatif dan apa saja yang nggak boleh dilakukan, don'ts-nya gitu ya, don'ts-nya dihindari untuk teman-teman muat hal-hal tersebut ke dalam CV-nya kayak gitu ya. Nah, baik. Ih, kok macet lagi. Aja ya kira-kira 8 cara ampuh ini gitu ya. Oh iya, nanti teman-teman kalau di sesi pertanyaan ada yang bertanya, ada hadiah pulsa ya. Terus kalau mau bersedia nanti aku kirimin juga deh bukuku, ada 3 orang yang akan dapat buku kalau nanti teman-teman tanya gitu ya. Oke, nah ini ada 8 cara ya teman-teman. Yang pertama itu singkat, jelas, dan padat. Ukurannya gimana? Singkat, jelas, dan padat itu ukurannya adalah di maksimal 2 halaman gitu. Lalu jangan menunjukkan sesuatu yang berlebihan di situ ya. Dan jangan karena banyak yang mau disampaikan jadinya berlembar-lembar gitu ya. Nah, waktu rekruter itu membuka CV kita, dia hanya membutuhkan waktu maksimal 10 detik saja untuk memutuskan CV ini masuk di keranjang yang sebelah kanan untuk diteruskan ke tahap berikutnya atau dimasukkan ke keranjang sebelah kiri, dia udah wassalam, goodbye gitu ya. Jadi di 2 halaman itu betul-betul kita mampatkan. Kemudian yang kedua nih, tulis pengalaman yang relevan gitu. Jadi kita perlu tahu yang kita tuju itu jurusannya apa. Kemudian kita sesuaikan dengan pengalaman yang kita punyai gitu ya, experience yang pernah kita alami itu yang relevan. Bagi fresh graduate bisa masukkan apa hard skill-nya, misalnya saya bisa Microsoft Excel, Microsoft Word saya menguasai. Kemudian soft skill-nya saya bisa public speaking, biasa presentasi juga, kayak gitu tuh sebutin. Gitu ya. Lalu ini nih ada sertakan pencapaian dalam numerik. Nah, ini saya juga dari hasil ngobrol-ngobrol sama anak-anak mahasiswa ya, yang dia udah mulai dapat magang di perusahaan-perusahaan besar. Itu dia tulis numerik. Kayak gimana tuh? Misalnya nih, dia berhasil bikin project kompetisi gitu ya, kompetisi entrepreneur. Di dalam project itu dia jualan kue, sebetulnya itu sudah sederhana ya, jualan kue sekian, dia berhasil menjual sekian dengan keuntungan sekian. Terus dia bikin camp, panitia camp. Dari panitia camp itu, dari campaign digitalnya, dia berhasil menjaring peserta sebanyak sekian. Jadi tunjukkan numeriknya sehingga orang bisa tahu, oh anak ini sudah terbiasa dengan target. Ingat ya teman-teman, target itu tidak hanya diberikan pada orang sales, kepada orang misalnya yang sering dengar, oh itu targetnya anak-anak sales sih. Tidak, tapi semua divisi itu gitu ya, pasti ada targetnya kayak itu.
Kemudian powerful word ya. Powerful words itu apa aja? Jadi teman-teman perlu familiar dengan istilah-istilah kayak design thinking. Waduh, apa itu Kak ya? Nah, mulai dari sekarang coba browsing-browsing apa itu design thinking, apa itu critical thinking, terus resilient juga yang tadi saya sebutkan di awal. Perusahaan itu mencari anak-anak yang punya ketangguhan. Jadi resilient itu kata kuncinya itu adalah ketangguhan. Dia bisa bisa bangkit kembali. 10 kali jatuh, 11 kali bangkit. Jadi tidak peduli berapa kali kamu jatuh, yang penting kamu bangkitnya lebih sering daripada jatuhnya, kayak gitu. Itulah tanda-tandanya anak resilient itu kayak gitu. Dia memegang kata kunci kayak gitu. Jadi dia nggak takut gagal, yang paling penting adalah terus mencoba gitu ya, optimisme yang diminta. Kemudian open mindset, karena kita itu kan hidup di era penuh disruptif ya, sering terjadi perubahan. Kalau orang yang tidak senang sama perubahan, itu akan sulit di tempat kerja karena dia akan apa ya, dia akan menjadi blocking gitu. Kita mau menuju ke sana, ternyata harus belok kiri nih karena di sebelah sini ada danau luas, kita akan semakin terhambat. Dia nggak mau, oh enggak, aku maunya di sini karena aku udah planning ke sini ya, kayak gitu tuh namanya blocking ya, itu namanya fixed mindset gitu. Jadi yang diharapkan itu ada growth mindset dan open mindset kayak gitu. Jadi pahami istilah-istilah ini ya kakak-kakak. Kemudian tata bahasanya gitu, hindari kayak typo-typo, terutama kalau teman-teman ngomong tulis dalam bahasa Inggris, dipastikan kembali grammarnya kayak gitu. Nah ini font nih, bagaimanapun juga penampilan fisik dari CV-nya itu dilihat ya. Ya, ibaratnya kita mengirim surat ya. Kalau kita zaman dulu, saya sekolah dulu, tiba-tiba di laci meja ada surat, dikasih parfum wangi-wangi gitu ya. Sekarang kan udah nggak ada ya kayak gitu. Tapi dari CV kita itu lakukan dengan sepenuh hati. Tapi jangan berlebihan. Misalnya bikin font yang susah dibaca gitu ya. Iya, Kak, karena ini posisi yang dituju itu sebagai apa desain artis, desain grafis gitu ya. Kan harus nunjukin jiwa seni terus dipilih font itu yang susah banget dibaca. Itu sudah pasti akan ditaruh di keranjang yang nggak akan diteruskan lagi gitu ya. Karena aduh, ini susah gitu kan. Nah, ukurannya juga itu maksimal di 12, tapi yang terlalu kecil juga ya, 12 lah. Aku sih sarankan 12. Judulnya menyesuaikan, jadi judul itu pastinya harus lebih besar dan di bold kayak gitu. Pilihlah varian yang hanya 2 saja ya, 2 varian font aja untuk judul dan untuk narasinya. Kalau misalnya teman-teman mau ngelamar di Telkomsel, ini saya sekali lagi bukan menjadi jaminan ya, tapi kalian perlu tahu bahwa di Telkomsel itu punya font namanya Telkomsel Batik. Ya, itu didesain oleh teman-teman dari Bandung, anak-anak muda dari Bandung, yang waktu itu diberikan sayembara lah untuk Telkomsel. Ternyata dia memenangkan bikin font untuk Telkomsel. Bisa kalian pakai juga ya, kalau ada lowongan di Telkomsel gitu. Kemudian cantumkan nomor telepon yang aktif gitu ya, yang sampai nomornya nggak pernah diisi gitu. Kalau teman-teman pakai prabayar Telkomsel gitu, jangan lupa diisi nomornya. Kalau pakai kartu Halo, jangan lupa untuk diisi dibayarkan tagihannya ya. Nah, sampai mau ditelepon sama rekruternya, oh nggak aktif. Kemudian bikin nama-nama email yang profesional, nama yang sesungguhnya ya. Saya ingat dulu, saya punya alamat email itu mi_kribo@yahoo.co.id gitu. Waktu waktu masuk di Telkomsel, barangkali kayaknya waktu itu email nggak terlalu dilihat ya. Nah, itu saya ditegur sama senior, kamu tuh kalau ngirim ke klien jangan pakai alamat email ini ya, itu nggak profesional gitu. Karena waktu itu saya nggak bisa akses, tidak seperti sekarang ya, karena lagi di luar kota, di jalan gitu, pas event nggak bisa akses emailnya kantor, akhirnya saya kasih alamat email itu gitu. Nah, akhirnya, oh iya ya, saya jadi ingat gitu. Sekarang pasti kalau bikin email ya nama saya gitu, nama asli. Demikian juga kalau teman-teman bikin username di WA-nya gitu ya. Jangan sampai username di WA-nya itu endut_ciao-ciao gitu. Atau QQ_kurukukukuk, nah gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Pastikan nama aslinya gitu ya teman-teman. Nanti di WA sama rekruternya loh, ini kok namanya QQ_kurukukuk gitu kan ya. Ya tunjukkan profesionalitas karena kita udah bukan anak SMA lagi gitu. Kalau SMA kan wajar ya punya nama-nama alias, nama-nama alay yang itu lucu-lucu kayak gitu. Lalu
Terus kalau bilang kayak gini, Mbak, kalau nama akun sosial media aku udah terkenal, followerku udah 5 juta, gimana? Ya udah nggak apa-apa, tapi di bio-nya tunjukin. Kalau udah 5 juta kayaknya nggak butuh kerjaan kantor ya, karena endorser aja udah mahal. Gitu ya. Jadi teman-teman tunjukkan profesionalitas, banggalah dengan nama yang kalian miliki ya. Karena nama itu adalah brand. Nama kalian itu adalah brand. Jadi kalau kalian tersebutkan namanya gitu ya, waktu keterima di kampus kan namanya ditulis, itu adalah brandnya kalian. Lalu yang ketujuh, tulis kata kunci yang relevan ya teman-teman. Misal nih kalian mau ngelamar di digital marketing. Nah, jadi digital marketing itu tunjukkan skill yang kalian miliki, apakah itu copywriting, apakah desain Corel kah, atau pakai AI, atau pakai Canva. Sebutkan di situ yang relevan gitu ya. Jadi kalau misalnya posisi keuangan, tapi skill yang ditulis bikin konten tentang masak-masak itu kayaknya nggak nyambung ya. Nggak nyambung ya teman-teman. Jadi tulis yang relevan, yang nyambung dengan posisi yang diminta. Lalu cantumkan akun sosial medianya kalian. Nah, kita hidup di era ini sekarang harus diakui. Saya pernah gabung dalam proyek Digistarnya Telkom. Itu adalah proyek mentoring anak-anak mahasiswa dan yang udah lulus tapi belum kerja gitu ya untuk disiapkan gitu. Di situ disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan itu melihat bagaimana jejak digitalnya kita dan bagaimana kita memposting informasi di sosial media. Nah, sering kan gitu di IG itu saya sering dapat konten itu nyindir-nyindir anak Gen Z. Postingannya nol, feednya itu nol gitu ya. Terus dikunci, udah nol dikunci lagi. Tapi followernya kok banyak ya? Saya juga heran kayak gitu kan. Ya gitulah anak Zelina nggak mau diomong-omongi, nggak mau terlalu diekspos gitu mereka, maunya dikunci gitu kan. Nah, pertimbangkan lagi ya kalau memang kita mau kerja. Saya tidak meminta kalian untuk membuka kuncinya, tidak ya. Tapi minimal di bio-nya itu menunjukkan, merepresentasikan kalian orang yang seperti apa. Nah, jangan sampai bio-nya itu kayak gini, teman magermu selamanya, kayak gitu ya. Pasti perusahaan, wah anak ini kalau direkrut mager terus nih, gitu ya. Gitu ya. Atau gini, apa namanya, partner anxiety-mu, kayak gitu ya. Jadi pilih kata-kata dalam bio bukan berarti nggak luas ya. Masa sih saya tulis di bio itu harus ditulis digital antusias, tidak mesti begitu. Yang lucu-lucu juga boleh, tapi tidak sesuatu yang berseberangan dengan apa yang dicari perusahaan. Nah, si perusahaan mencari pekerja yang rajin, yang optimis gitu ya, yang menyenangkan, kemudian yang serius gitu ya. Kemudian yang apa namanya tidak kontroversial gitu ya. Karena ada kejadian nih teman-teman, ada satu anak mahasiswa Manado ya. Nah, saya akan kasih 2 contoh aja. Bagaimana powerfulnya itu dalam arti yang kurang baik di sosial media kalau kita nggak hati-hati. Yang pertama ada anak mahasiswa pinter sekali, dia sering ranking 1, IPK-nya tinggi. Dia mendapatkan beasiswa di luar negeri, beasiswa bergengsi di kampus terkenal di Amerika. Lalu dia waktu itu karena saking bahagianya dia posting-posting di sosmednya, kemudian dia waktu itu minum gitu mabok, lalu dia kasih minum anjingnya, anjingnya dicekokin minuman keras sampai mabok. Nah, karena dia mungkin pas nggak sadar ya karena minum, terupload lah itu videonya. Akhirnya dia nggak jadi dapat beasiswa, bahkan dia di blacklist, dia berusaha memperbaiki nama baiknya, tapi nggak mungkin. Sudah dia nggak berhasil dapat beasiswa, dia juga akhirnya dapat jejak digital yang itu akan dilihat orang selamanya. Walaupun kita sudah hapus konten tersebut, tapi yang namanya digital itu ada yang nyantol pasti gitu ya. Dihapus dari akun kita, tapi tidak bisa dihapus dari internet. Lalu yang kedua, contoh yang kedua, ada seorang CEO di perusahaan agensi di Amerika, dia itu mau terbang waktu itu tahun 2013. Dia mau terbang ke Afrika Selatan gitu. Waktu itu tahun 2013 itu lagi hitsnya masih terkenalnya Twitter ya. Nah, dia mau terbang ke Afrika Selatan untuk urusan bisnis. Dia nge-tweet, nulis kayak gini. Aku mau terbang ke Afrika Selatan. Semoga aku nggak kena AIDS ya. Ups, sorry, I'm white. Dia bilang gitu. Lalu dia matikan handphonenya, flight mode on.
Dia masuk ke dalam pesawat itu tidur juga di dalam selama 12 jam, jalanin 12 jam. Nah, selama durasi 12 jam itu viral. Orang pada protes, dia di-retweet, mengatakan kalau anak ini rasis gitu ya, anak ini sangat mendiskreditkan orang kulit hitam, menuduh orang kulit hitam itu sebagai penyebab AIDS, dan dia menuduh Afrika Selatan itu penyebab AIDS dan lain-lain gitu ya. Sampai berbagai negara itu pejabat-pejabatnya juga ikut campur, ikut komen. Lalu terjadi rapat direksi gitu di perusahaan agensinya dia gitu ya. CEO-nya, direksinya itu rapat, anak ini gimana nih? Kita meredam situasi nih, ini merugikan agensi kita gitu ya. Akhirnya dia dipecat. Lalu pada saat dia mendarat, ternyata nasibnya dia sudah berbeda 180 derajat dibandingkan 12 jam yang lalu. Kayak gitu. Dia itu sampai terapi psikiater selama 2 tahun. Dia stres berat, tidak bisa keluar dari kamar. Dia stres berat karena dia salah satu CEO yang terkenal waktu itu ya, salah satu yang hebat lah di agensinya kayak gitu. Jadi hati-hati teman-teman dengan digitalnya, activity digitalnya, dan juga ini pada saat kita mencantumkan CV itu juga akan diobservasi ya orang rekruternya, kalian memposting apa. Tidak harus kalian menjadi content creator, tapi minimal kalian tidak memposting hal-hal yang bersifat sara, kemudian berdebat kusir di sosmed, bullying gitu ya, bullying itu kayak gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh CV yang kreatif ya. Saya itu orangnya ceria, saya pengen nunjukin kalau saya itu orangnya optimis, terus nyenengin gitu ya. Semuanya itu CV saya itu nggak kaku yang warna-warni Kak, boleh. Tapi coba perhatikan, ini warnanya hanya di pinggir-pinggir, tulisannya tetap jelas, komposisinya tetap rapi gitu ya. Jadi warna-warnanya ada di samping-samping, pinggir-pinggir, tidak tengah-tengah, tengah-tengah hanya yang menunjukkan grafik aja. Nah ini menarik ya, skillnya itu dirupakan dalam bentuk grafik angka seperti ini. Misalnya saya conversation dalam bahasa Inggris, kasih skor di sini. Tapi jangan menjatuhkan diri sendiri ya. Ditulis di sini tapi dikasih bintang 1. Saya jujur Kak gitu kan ya, tapi jangan menjatuhkan diri sendiri juga. Tapi juga jangan juga bohong kayak gitu. Ini penting karena ini menunjukkan rasa percaya diri kita seberapa besar sih perusahaan juga memerlukan itu. Lalu yang tengah ini kalau kita mau melamar jadi graphic designer misalnya, dia mau tunjukkan kebolehannya bikin yang sesuatu yang beda gitu ya, yang menarik kayak gini gitu. Ya, yang kanan ini juga CV interaktif ya. Kalau kita klik-klik ini ada hyperlink-nya teman-teman yang berapa heksagonal ya ini. Pentagonalnya itu kalau diklik nyambung, misalnya diklik sini itu ada album foto, terus di sini email, terus akun WhatsApp-nya dia, akun sosial medianya, ada emailnya gitu ya. Sehingga di sini menampilkan etalasenya aja, kalau mau lebih in-depth lagi tahu bagaimana profil orang ini, diklik hyperlink-nya gitu. Jadi kreatif sekali kayak gitu. Tentunya teman-teman kalau mau bikin ini disesuaikan perusahaan yang kita tuju. Kalau yang sebelah kanan ini biasanya perusahaan-perusahaan agensi, perusahaan iklan, perusahaan startup yang kreatif itu relevan ya yang sebelah kanan ya. Tapi kalau misalnya perusahaan itu masih setengah konvensional, lebih baik pakai yang kayak kiri kayak gini gitu. Yang penting jelas, menarik tapi jelas ya. Nah ini kalau yang tengah disesuaikan dengan posisi yang dituju. Nah ini ada video lagi nih kakak-kakak, kita lihat ya bagaimana bikin CV melalui video storytelling. Hello, good morning. I am Cheryl Migabay, 22 years old, and I am your next accounting clerk. I am a fresh graduate from Xavier University Ateneo de Cagayan with a bachelor's degree of business administration majoring in financial management. My passions are Making art, editing and dancing. I can speak English, Tagalog, and Visayan. And also, I am capable of using Microsoft Word, PowerPoint, and Excel. I am an optimistic, passionate, hardworking, creative, and well-organized. I am applying for the position of accounting clerk, which I will contribute my learnings in financial analysis, economics, investment strategies during my bachelor's degree.
I have experience working with Mitsubishi Motors, Cagayan de Oro, during my internship, wherein it develops my skills and gives me great insight into how the industry works. I am willing to do my best and learn new things so that I could be truly, globally competitive. Feel free to connect with my number and Gmail. Thank you for lending your time watching my video resume. Oke, jadi kayak gitu. Bentar, izinkan saya mau batuk dikit ya. Oke, teman-teman, ini adalah don'ts-nya ya. Nanti teman-teman bisa komentar ya pada saat apa namanya sesi Q&A ya mengenai storytelling melalui video tadi. Nah, kalau tadi saya banyak menjelaskan how to-nya ya, gimana bikin CV yang powerful, CV yang bagus gitu ya. Nah, sekarang yang nggak boleh nih, yang teman-teman perlu hindari. Yang pertama itu tidak beraturan gitu, karena banyak yang pengen disampaikan, semuanya ditumplokin di situ. Pernah jadi ketua Karang Taruna, pernah jadi jadi ketua Karang itu tuh bagus banget gitu, tapi tidak usah terlalu panjang nyebutinnya. Peran yang paling penting peran kamu waktu itu apa, proyek apa yang kamu lakukan pada saat jadi ketua Karang Taruna kayak gitu. Terus terlalu panjang, udah nggak beraturan, panjang banget. Ingat ya, tadi rumusnya itu 2 halaman maksimal dengan font ukuran 12. Kayak gitu. Dan berbohong. Nah, berbohong ini akan menjadi jebakan buat diri kita sendiri gitu. Pada saat itu mungkin orang, iya oke, dia bagus. Tapi setelah berjalan, ibaratnya orang udah masuk ke dalam etalase, ternyata yang dimakan tidak seperti seindah di etalase gitu ya. Kita tentu tidak mau membuat orang kecewa yang merekrut kita. Dan itu akan membuat kita punya masalah ke depannya kayak gitu. Lalu yang berikutnya, seperti saya dulu, saya pernah bikin salah dulu ya. Bikin CV yang sama, udah kirim ke banyak perusahaan. Nggak ngelihat relevan atau nggak ngelihat itu requirement yang dibutuhin seperti apa gitu ya. Nah, yang terakhir baru saya pelajari baik-baik webnya, isinya apa, web perusahaannya itu membahas tentang apa, ada produk baru apa, itu saya pelajari sehingga itu saya tuangkan sedikit banyak ke dalam CV saya yang menunjukkan bahwa saya antusiasme di bidang tersebut kayak gitu. Tanda baca dan ejaannya gitu ya, teman-teman perlu tahu juga, itu menunjukkan bagaimana kita berusaha menjadi orang yang profesional gitu. Baik, nah ini hampir di ujung tapi masih banyak sih sebetulnya. Oke, tunggu, kok macet lagi. Nah, ini kita udah sampai di sini. Nah, sekarang kita get ready ya, teman-teman ya. Apa yang perlu kita siapin nih? Oke, tips-tipsnya saya udah tahu, Mbak. Yang Don juga udah tahu. Sekarang rencana actionnya. Actionnya apa? Saat ini teman-teman perlu mengobservasi dirinya dulu. Aku ini ekspertisku di bidang apa? Apa yang perlu aku perkuat gitu ya? Apa yang aku perlu perbaiki gitu ya? Fokuslah pada kelebihannya teman-teman, jangan kekurangannya. Fokus kepada kelebihan, tapi terima kekurangannya teman-teman. Sehingga teman-teman bisa kelihatan kalau mau perbaikan gitu ya. Misalnya nih, apa namanya, ikan disuruh lompat-lompat dia nggak bisa. Kelemahannya dia bukan itu, tapi kekuatannya dia adalah berenang. Jadi latihlah diri teman-teman itu perkuat dan fokus di kekuatannya masing-masing teman-teman yang ada di sini kayak gitu. Lalu untuk perusahaannya, lakukan observasi dan kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang loker yang kita tuju gitu ya teman-teman ya. Baik itu online maupun offline-nya. Perluas networking juga. Dengan teman-teman gabung di kelas ini, itu adalah sebuah langkah yang perlu saya apresiasi ya. Berarti teman-teman adalah orang-orang pembelajar, orang-orang yang mau lebih, yang mau mengupgrade dirinya gitu ya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua yang di sini ya. Lalu tingkatkan dan perluas probabilitasnya teman-teman. Dan lakukan upscaling ya. Tidak harus upscaling itu mahal. Tidak harus yang ada sertifikasinya nih, tidak harus seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman aku mau jejak digital, aku di LinkedIn bagus, boleh. Banyak kok sekarang sertifikasi yang gratis. Kalau perlu cari sponsor ya gitu. Dan caranya cari sponsor yang kita harus meyakinkan diri yang akan memberi sponsor kita itu. Nah, tips dari saya sederhana ya. Salah satu penentu rasa percaya diri itu adalah kesiapan kita. Jadi siapkan diri Anda
pantaskan diri Anda gitu ya. Kalau kita gue nggak dapat jodoh nih, ya pantaskan diri ya, apakah kita itu sudah pantas untuk berumah tangga. Demikian juga ketika teman-teman mau kerja, pantaskan diri, lakukan persiapan gitu, menabung gitu ya, memperbanyak, melakukan hal-hal yang penting walaupun itu tidak mendesak gitu. Jadi bikin persiapan-persiapan, kemudian, nah ini tips tambahan teman-teman, persiapan ya sebelum wawancara. Tadi saya sedikit menyinggung, tanyakan kepada panitia kalau wawancara nanti pakai platform apa. Ini sering banget, saya pernah itu jadi salah satu fasilitator lomba innovation gitu ya. Materinya bagus banget, tapi karena nggak keluar videonya, suaranya nggak keluar karena dia nggak terbiasa pakai tim. Jadi dia udah berhenti dulu ya. Panelisnya bilang berhenti ya, nanti antrian berikutnya, tapi udah dapat kesan yang nggak bagus, gitu ya. Jadi pastikan teman-teman tahu pakai aplikasi apa, platform apa, lalu latihan teknisnya ya. Dan ajak teman, aku kirim link ya, coba lihat dulu nih, gitu ya. Dilancarkan dirinya. Lalu pastikan teman-teman berada di tempat yang tenang, jaringannya bagus, gitu ya. Terus juga kondusif, tidak ada gangguan-gangguan, gitu. Sehingga teman-teman bisa fokus kepada materi yang akan dijawab dalam proses wawancara. Lakukan latihan ya, teman-teman lakukan latihan. Walaupun saya sering memberikan materi seperti ini, tapi menjelang saya presentasi, walaupun materi presentasi itu pernah saya berikan di tempat yang lain, saya tetap latihan. Karena bisa jadi kita habis melakukan apa? Ada residu attention ya. Namanya residu attention. Kita habis melakukan sesuatu yang lain, terus kita pindah melakukan hal yang baru, itu ada residu-residu yang masih melekat di pikiran kita. Makanya kita perlu latihan gitu. Steve Jobs itu, kalau teman-teman lihat tab-nya Steve Jobs di YouTube yang tampak keren, itu dia latihan sampai 20 kali minimal sebelum dia tampil. Itu padahal seorang Steve Jobs. Dan dia ada konsultannya, siapa yang bikin materi, siapa yang nyiapin narasi, dan apa yang harus diucapkan supaya waktunya tidak terpotong. Demikian juga teman-teman kita semua ini pada saat presentasi, pada saat wawancara, latihan ya. Kemudian pelajari role dan company-nya seperti apa gitu ya. Dia perusahaan di bidang apa, dia memproduksi apa, dia sedang punya project apa, itu pelajari, cari di Instagram-nya, cari di webnya, kayak gitu. Nah, sekarang pada saat wawancara kita harus kayak gimana? Pastinya positive attitude ya. Kita adalah attitude kita. Ada buku yang judulnya seperti itu. Diri kita itu dilihat dari sikap kita. Orang menilai dari apa yang kita tunjukkan, kayak gitu. Sertai juga dengan respect gitu ya. Kita perlu jangan menyanggah. Kalau misalnya dia tidak terima dengan jawaban kita gitu ya, jangan menyanggah karena di situ kita tidak sedang berdebat ya. Di situ kita ingin menunjukkan siapa diri kita, dan jangan khawatir, bisa jadi kalau misalnya kita nggak dipanggil lagi itu bukan berarti Anda tidak layak, tapi di posisi tersebut itu belum fit kayak gitu ya. Lalu kooperatif, terus juga tidak memotong pembicaraan, dan kita perlu tunjukkan antusiasme gitu. Walaupun kita aku tuh introvert banget, Mbak. Aku tuh orangnya nggak bisa kalau lihat orang banyak. Untuk for the sake of professionalism, maka teman-teman perlu mendobrak tembok tersebut, gitu ya. Salah satu caranya dengan latihan, dan tidak harus menjadi orang lain. Jadi tanamkan dalam diri bahwa ini penting buatku, kerjaan ini penting buat aku, sehingga rasa antusiasmenya itu muncul, gitu ya. Lalu latihan artikulasi, gitu ya. Kalau dulu saya kerja di radio karena siaran pagi jam 6, itu biasanya otot-otot mulut masih kaku ya, itu perlu senam muka dulu. A, I, U, E, O-nya kayak gimana. Saya itu lemah di huruf S. Jadi kalau terlalu dekat sama mikrofon itu terlalu mendesis sama P. Jadi ada popping effect gitu. Nah, saya tahu kelemahannya sehingga saya punya trik sendiri untuk supaya itu tidak terlalu mengganggu kayak gitu. Nah, habis itu teman-teman gunakan, lihat ya, kalau memang mereka meminta dalam bahasa Indonesia, kalau minta dalam bahasa Inggris, jawab dengan bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya bahasa Inggrisnya ditulis dalam CV-nya itu misalnya skornya nggak bagus, ya minta izin saya menjawab dalam bahasa. Tapi lihat dulu requirement-nya kayak apa. Kalau ngelamar di perusahaan asing, tapi bahasa Inggrisnya masih 3, lebih baik kita pilih yang lain yang sesuai dengan capability-nya kita, gitu ya. Menjawabnya dengan terstruktur, tidak perlu buru-buru gitu teman-teman.
Karena kalau kita buru-buru nggak keluar nih kreatif jawaban kita gitu ya. Yang penting teman-teman tahu apa yang dimaksud sama yang mempertanya, yang asesornya dia menanyakan apa gitu. Dan ini dari saya, teman-teman, pesan dari Robert Collier, dia itu adalah seorang penulis dan juga seorang filsafat ya, dia pakar di filsafat. Dia bilang, success is a sum of a small efforts, repeated day in and day out. Jadi kalau teman-teman baca buku Atomic Habit gitu ya, kebiasaan-kebiasaan kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus akhirnya menjadi kebutuhan. Lalu kalau dilakukan lagi terus-menerus, akhirnya menjadi lifestyle. Nah, begitulah juga teman-teman sebelum teman-teman nanti sampai di penghujung jadi mahasiswa gitu ya, lakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang itu membentuk karakternya teman-teman menjadi orang yang memang punya skill dan siap untuk terjun ke masyarakat. Bisa jadi bukan kalian yang cari perusahaan untuk bisa mempekerjakan kalian, justru headhunter yang akan mencari kalian gitu ya. Semoga teman-teman di sini menjadi orang-orang yang seperti itu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih, Mbak Ovi. Wede, terima kasih banyak Kak Ovi. Materi yang sangat padat ya kakak-kakak semua. Mungkin di sini kakak-kakak mahasiswa ada yang mau bertanya. Kalau ada yang kurang jelas, kira-kira apa sih tips and trik lainnya yang bisa diberikan Kak Ovi? Mungkin ada teman-teman yang mau wawancara kayak gitu, mungkin bisa raise your hand aja ya, langsung kita bertanya langsung kepada expertnya. Oke kakak, sudah ada 1, 2, 3, 4 orang yang mau bertanya. Kita mulai dari Ya, kakak Hasan dulu ya, kakak Hasan Fatalaiso. Habis itu diikuti dengan kakak Ronaldo. Oke kakak Hasan, silakan unmute dulu kakak Hasan. Halo Kak, kedengaran? Kedengaran. Wah, mana Sorry. backgroundnya nih? Backgroundnya dong. Wah, Maaf Kak, dengan marah Kak. Maaf. Backgroundnya sofa rumah ya, nyaman ya. eh. Oke kakak Hasan, silakan kakak Hasan, silakan. Selamat sore Ibu, selamat sore kakak Telkomsel. Ya, Sore, dengan selamat siapa? sore. Oh, Kak Hasan ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Jadi saya punya 2 pertanyaan Bu. Boleh 2 pertanyaan? Bagaimana nih? Atau hanya bebas, dibatasi? bebas. Boleh, silakan. Boleh. Oke. Jadi pertanyaan pertama saya, tadi di slide sebelum-sebelumnya, Ibu ada menjelaskan bahwa cantumkan akun sosmed. Di sini kan kita ketahui bersama bahwasanya Gen Z ini punya 2 akun. Yang pertama itu akun pribadi yang bisa diketahui semua orang. Terus akun kedua nih akun yang teman-teman dekatnya saja yang dia tahu. Lalu kebanyakan akun pertama ini dia punya isinya ini nol, postingannya ini nol. Sedangkan akun kedua nih dia punya postingan banyak. Kira-kira akun yang mana yang harus dicantumkan ke dalam CV yang nanti akan kita buat. Lalu pertanyaan yang kedua Ibu, tadi ada slide yang CV kreatif. Lalu saya juga ada ikuti salah satu influencer di TikTok namanya Ibu Vina. Beliau kalau menjelaskan tentang CV itu, CV yang beliau buat itu tidak berwarna, CV-nya hitam putih. Kira-kira mana yang lebih suka dilihat oleh seorang HRD? Kira-kira itu CV yang berwarna atau CV yang biasa saja yang hitam putih? Mungkin itu saja dari saya Ibu. Terima kasih. Makasih banyak Kak Hasan. Pertanyaannya bagus banget ya. Ini langsung dijawab ya Kak Hasan. Boleh. Oke. Itu juga terjadi di Telkomsel ya. Akunnya ada 2 gitu. Nah, sekarang saya mau tanya balik nih ke Kak Hasan. Kalau kakak seorang yang punya perusahaan gitu ya, terus aku mau ngerekrut ke ini nih mahasiswa baru fresh graduate, terus juga dia mau lihat sudah ada CV-nya, dia mau lihat kira-kira akun Instagram mana yang lebih menarik buat rekruter ini. Apakah satu yang isinya circle-nya kakak, yang isinya teman-teman dekat, ataukah yang kedua yang itu untuk campur-campur tapi nol postingannya, mana yang lebih menarik? Yang mana Kak? Unmute dulu. Yang pertama sih Ibu, yang ada isinya ada banyak.
Oke, yang isinya yang ada banyak. Nah, pilihannya ada pada Kak Hasan sendiri ya, mau mau yang mana. Kalaupun Kak Hasan mau, ah, aku nggak mau, ini maunya sama teman-temanku nanti aku nggak bisa posting yang lucu-lucu dong. Kalau misalnya ini aku kasih yang kedua, oke. Tapi ya isilah ya, jangan dikosongin supaya orang bisa tahu ini maksud akun ini apa kayak gitu. Diisi lah, mulai dari sekarang diisi-isi. Karena akun sosial media itu salah satu media gratis gitu ya. Teman-teman kan nggak bayar ya, gratis untuk kita bisa menunjukkan diri kita seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kakak ini menunjukkan orangnya introvert ya, berarti seperti Nicholas Saputra itu ya, nggak pernah foto dirinya ya, dia selalu foto gajah, foto gunung gitu kan ya. Seperti itu juga bisa. Itu berarti oh ini anak ini introvert nih gitu. Gitu ya. Asal satu pesan saya tadi ya, jangan yang menimbulkan sara gitu ya. Bukan fotonya dirinya, tapi foto orang pakai sarung kayak gitu. Yang kelihatan misalnya, jangan yang sara ya pesannya. Terus yang kedua, ada seorang TikTokers gitu ya, influencer yang dia itu tips dari dia hitam putih aja. Nah, kalau dari saya dikembalikan lagi kepada kebutuhan dari perusahaan. Baru-baru ini saya dan Mas Kak Arif ya itu ngirim CV juga gitu ya di kampus Merdeka. Kami juga ngelamar tuh kakak. Itu nggak ada warna-warna ya, kita ngisi aja. Jadi ada kemarin anak koci itu bilang, Mbak, saya diminta ngisi CV, tapi sudah disediakan webnya sama perusahaan, dan nggak bisa dihias-hias, hanya ngetik aja. Nah, itu ikuti. Bisa jadi perusahaannya memang menginginkan yang gitu ya. Biasanya yang kayak gitu tuh dicari posisi-posisi seperti data analis, kemudian orang-orang IT yang bagian-bagian kognitif, yang dibutuhkan jasa-jasa kognitif. Itu biasanya dia pengen simpel kayak gitu. Dikembalikan lagi kepada kebutuhan perusahaannya gitu kakak. Jadi kita pakai prinsip know your audience gitu. Sasaran kita maunya kayak apa? Misalnya kita mau PDKT nih sama cewek, gitu ya. Kita udah tahu bahwa dia itu nggak suka film horor, malah di sini nonton film horor itu seru gitu ya. Berarti kita nggak ngikutin audiens ya gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman perlu lihat dulu aturan main perusahaan itu seperti apa, kemudian itu yang diikuti. Kayak gitu, Kak. Semoga bisa menjawab ya, Kak Hasan. Makasih Bu. Jadi jangan pakai fake akun ya untuk daftar di CV ya. Maaf nih. Iya, bener banget tuh. Oke, kita next lagi ke penanya berikutnya. Tadi mana Kakak Ronaldo nih? Kakak Ronaldo udah nggak mau bertanya kan? Masih Kak, Mas. Oh masih. Nah, silakan Kak Ronaldo. Oke, selamat siang. Iya, Oke, Kak Ronaldo. sebelumnya nama saya Ronaldo Gabriel Ruban, saya biasa dipanggil Ronald. Di sini saya mempunyai pertanyaan Kak. Jadi kan ada beberapa perusahaan kan untuk penerimaan seorang calon karyawan baru itu memakai sebuah mesin otomatis. Ketika seorang karyawan dia mengirimkan CV, otomatis jika tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan perusahaan, maka itu langsung otomatis ditolak. Kakak, kira-kira bagaimana tips kakak sehingga CV yang kita kirim itu bisa diterima secara otomatis oleh mesin tersebut, Kak? Mungkin saya Oke. kasih. Baik, terima kasih Kak Ronaldo. Oke. Saya berkaca dari pengalaman ya. Pengalaman kemarin kami submit juga CV gitu di internal kami, tapi saingannya seluruh Indonesia ya. Itu saya pelajari dulu tuh, saya diskusi tuh sama Mas Arief, Mas ini misinya kayak apa sih? Jadi dia cari-cari informasi kayak gitu, mana ya yang CV sebelumnya itu yang diterima kayak gitu ya. Oh berarti yang diterima kayak gini nih, bukan berarti kita nyontek ke situ, tapi kita ambil kata-kata kuncinya ya. Kata-kata kunci biasanya yang kayak gitu yang otomatis dia itu melihat dari strong word, powerful word, kata kunci yang relate dengan yang dibutuhin. Misalnya dia mau cari marketing communication gitu ya. Dia pasti akan ambil orang-orang yang punya public speaking bagus, communication skill-nya bagus gitu ya. Terus juga dia punya networking-nya bagus karena dia akan hubungan dengan orang luar
kemudian kenalan-kenalannya di pemerintahan bagus gitu. Jadi kata kuncinya yang diambil sesuai dengan posisi yang lagi lowong kayak gitu Kak Ronaldo. Jadi sebelum submit pelajari dulu posisi yang diinginkan kayak apa. Pertama itu, kemudian profil perusahaannya kayak apa. Jadi kita tulis yang relate dengan diri kita dengan yang dibutuhkan sama perusahaan tersebut. Misalnya dia di bagian telekomunikasi di Telkomsel, berarti yang kita tulis juga hal-hal yang nyambung dengan itu. Misalnya kita tulis karaktermu orangnya kayak apa, kamu passion di apa, tulis passion di digital, hal-hal yang berkaitan dengan digital, misalnya kayak gitu. Tapi jangan berbohong ya. Ya, itu bisa diklaim bahwa itu expertise kita. Misalnya teman-teman biasa nulis artikel singkat lah ya di story-nya, kemudian artikel-artikel inspiratif itu juga bisa disebutkan sebagai digital antusias gitu. Gitu Kak Ronaldo. Siap, Kak, makasih. Makasih, semoga bisa. Oke, kita lanjut lagi ke penanya berikutnya. Kakak Desi. Kakak Desi, boleh dinyalain dulu kameranya nih. Waduh, Halo lama Kak banget Desi Kak Desi. Natalia. Halo Kakak Desi. Oh, nggak ada. Berarti kita pindah ke... Oh, Itu ada ada. tuh. Ada. Suaranya tadi di sini jaringannya kurang baik, jadi nggak clear. Oh, siap. Silakan Kak, Kakak. perkenalkan namaku Desi, aku dari Universitas Papua. Aku ingin bertanya tentang sosial media tadi. Banyak perusahaan yang menilai seorang pelamarnya itu kan dari sosial media. Nah, bagaimana jika seseorang itu dia terkena fitnah dan fitnah itu tersebar di sosial media? Apalagi mengingat AI yang sekarang ini dapat menirukan wajah manusia, bahkan dia mampu berbicara selayaknya manusia, dan suaranya pun sama. Apakah hal atau fitnahan itu termasuk ke dalam penilaian juga akan sesuatu yang tidak dia lakukan? Hanya itu. Terima kasih. Oke. Baik, bagus banget ya ini pertanyaannya ya. Semoga kita semua di ruangan ini tidak ada yang sampai dimanfaatkan orang dengan teknologi AI gitu ya. Dan saya juga yakin bahwa teman-teman di sini dalam memaintain sosial medianya itu dengan hal-hal yang bermanfaat kayak gitu ya. Jadi teman-teman kami itu di Telkomsel juga bertanggung jawab untuk mensosialisasikan internet baik gitu ya. Itu adalah program CSR kami. Kita punya 7.000 pihak ya gitu ya yang terlibat di seluruh Indonesia baik dari mahasiswa, guru, sekolah, LSM dan tenaga di dalam internal Telkomsel sendiri untuk menyampaikan edukasi internet baik. Kita memang hidup di era yang penuh dengan manipulasi. Karena itu kita perlu bekali diri kita dengan hal-hal yang sampai kita memposting sesuatu di sosial media itu yang menimbulkan orang untuk mengambil gambar kita gitu ya. Dan sejauh ini apabila kita mengantisipasi itu sedini mungkin, orang tidak akan mengambil gambar kita gitu ya, tidak akan tertarik dengan gambar kita. Nah, jadi tips dari saya, kalaupun itu fitnah, maka tutup saja akun tersebut yang memang itu mungkin udah dihack atau di apa itu ditutup, ganti dengan akun yang lain gitu ya. Bisa disebutkan dalam hal di akun bio-nya, jangan memfollow akun ini karena itu bukan saya, dihack, bisa dikasih keterangan kayak gitu. Nah, itu bisa terjadi pada siapapun sebetulnya. Walaupun kita udah berusaha untuk menjadi netizen yang baik gitu ya, netizen yang nggak neko-neko gitu ya. Tapi ada aja yang ternyata iseng gitu melakukan hal tersebut dan kita pas lagi sial. Jadi buat saja akun yang baru yang menjelaskan bahwa saya pernah dihack di situ gitu ya, disebutkan. Misalnya ada teman saya gitu, dia anak baik-baik, WA-nya dia yang dihack. WA-nya dia yang dihack, lalu dia tuliskan di Instagramnya, saya dihack ini ya teman-teman, dan saya tidak pernah melakukan hal tersebut gitu. Jadi itu bukan, kalau ada orang yang melakukan itu adalah bukan saya gitu ya. Dan itu bisa menjadi experience-nya Kakak Desi. Yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki ke depannya. Sebetulnya orang-orang kayak gitu itu pada saat dia udah nggak tertarik, dia akan tinggalkan gitu. Tapi kalau kita ngeladenin dia akan ngerasa asik gitu. Jadi udah selesai sampai di situ gitu ya.
perbaiki aja akun kita gitu, buka lembaran lagi yang baru dengan sosial medianya kita yang baru, tapi kasih usahanya kita, ikhtiarnya kita dalam memberitahu di akun kita gitu ya, bisa melalui feed terus dipin gitu ya, dipin di depan sehingga itu dibaca. Saya jangan follow akun ini karena saya dihack atau ada yang pernah menghack saya gitu ya. Jadi jangan dipercaya kalau ada yang posting diri saya kayak gitu. Dan kemudian untuk akun yang baru itu antisipasi dengan lihat settingannya. Kalau teman-teman merasa nggak yakin dengan yang komen, dikunci aja komennya. Kalau merasa nggak yakin dengan foto-foto yang kita tampilkan, tampilkan saja foto-foto yang dirasa itu aman gitu ya. Kayak gitu sih tips dari saya, Kak. Ya, fokus ke depan, buka lembaran baru, bikin akun yang baru yang itu mengasih keterangan bahwa saya pernah dihack, jadi jangan dipercaya. Itu upaya yang bisa dilakukan. Oke, thank you, Kak. Ya, semoga bisa Siap, siap, menjawab siap, ya. siap. Nah, sama mungkin tambahan satu lagi nih, Kak Desi, jangan klik-klik link-link yang sembarang-sembarang, Kak Desi, hati-hati ya. Biasanya link-linknya itu mengandung phishing, takutnya bisa mengambil data pribadi langsung dari HP-nya kakak atau laptopnya kakak tanpa seizinnya kakak Desi, seperti Iya, itu. benar banget. Makasih Kak Axel udah ditambahin. Terus juga ada challenge-challenge itu ya. Challenge-challenge. Berani Ya. nggak posting wajah tanpa make upmu? Oke, Nah, awalnya itu. dia kayak gitu dulu awalnya. Iya, Berani nggak posting foto KTP-mu? Biasanya kan iya, foto KTP memang jelek banget ya, berminyak dan cocok. lain-lain. Berani Pernah nggak? itu. Nah, gitu kan pernah kan Iya, ngelihatin foto pernah. asli kamu, nah kayak gitu. Akhirnya dia posting lah KTP-nya. Nah, data dalam KTP-nya itu diambil, kayak gitu. Jadilah pinjol dan lain-lain. Itu Iya. viral tuh kapan Lah, tempo. Iya. lalu kalau ada anak-anak di rumah, hati-hati gitu pasang paskot, bisa ganti-ganti paskotnya ya. Karena anak-anak ini juga pinter-pinter, mereka bisa buka paskot kita. Terus ada teman, wah saya nggak mau pakai fingerprint. Kenapa? Karena waktu aku tidur nih, anakku tempel kan fingerprint tuh di handphone, terus di otak-atik sama dia. Nah itu Betul. hati-hati ya, karena anak-anak ini kan mereka kurang begitu paham. Nanti kita pas lagi tidur, posisi kita lagi nggak bener tuh di tempat tidur gitu kan. Terus Iya. sama dia dikirim di WA, terus di WA itu di-share sama teman-teman yang lain, forward many times gitu. Ya, cocok. Itu Karena sudah. itu pernah kejadian juga di handphone kan ada grup bunda-bunda gitu ya, bunda-bunda wali kelas, bunda-bunda orang tua siswa gitu ya. Lalu tiba-tiba saya lihat ini ibu biasanya jilbab gitu kan. Tiba-tiba dia posting fotonya itu pakai daster aja dan agak terbuka gitu ya. Akhirnya Astaga. iya, dan terus habis itu langsung dia left grup, terus juga terus jadi terganggu semua komunikasi gitu kan ya. Benar. Jadi kalau Iya. ada anak-anak pastikan tidak Di terjangkau lock. mereka. Iya, di Betul. lock Iya. baik-baik. Itu dia makanya fitur safety-nya itu banyak sekali di HP karena HP-nya udah smart, yang usernya juga harus lebih smart dari HP-nya. Seperti itu. Oke, kita langsung ke penanya berikutnya ke Kakak Aira. Aira ya, Kakak Aira. Mm-mm. Salsa. Oke, Kakak Aira silakan Kakak Aira. Kita batasi sampai 6 aja kah? Iya, Kak Ovi? boleh dua lagi ya, dua lagi. Oh, boleh 2 lagi. Siap, 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 siap. Cocok 6 jadi. Silakan Kakak Aira, silakan. Iya Kak, izin bertanya. Saya Aira Sasaki Dewi dari Universitas Yapis Papua. Saya ingin bertanya terkait yang tadi dari bahas yang user skill itu yang resilience, stress tolerance, dan flexibility. Yang saya ingin tanyakan, mungkin kakak bisa berikan tips itu gimana sih biar kita punya skill itu, tips-tipsnya yang bisa kita lakuin gitu, biar kita Wah, punya skill yang baik terkait. Kak Axel, Kak Asad sama Kak Arif ini kayaknya nggak perlu kelas lagi nih bahas resilience ini. Itu materi yang saya senang banget ya kasih materi itu ya di kampus karena memang itu perlu banget dan itu juga di perusahaan-perusahaan itu ada trainingnya sendiri Kak Aira. Untuk bisa orang punya resilient skill itu di Telkomsel itu pada saat mereka manajer ke atas itu ada namanya training winning the market war, itu latihan resilient itu dengan tentara-tentara. Terus, oh berarti kerja di Telkomsel fisik banget dong, bukan fisiknya. Tapi bagaimana kita keluar dari situasi yang penuh tekanan. Keluar itu bukan berarti lari dari situasi, tidak ya.
bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita bisa bangkit, bagaimana kita bisa melihat hal baik dari segala sesuatu yang nggak enak, situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Bahkan di situ teman-teman trainer waktu training itu peserta trainingnya makan jamu brontowali lah yang pahit gitu ya. Terus juga makan makanan yang agak mentah, bahkan ada yang mentah. Terus dalam 2 hari penuh itu pakai sepatu Lars gitu ya. Kondisi yang benar-benar nggak nyaman kayak itu. Nah, memang tidak harus secara militer gitu ya. Latihannya tidak harus seperti itu. Banyak hal bisa dilatih dengan bagaimana kita punya resilient skill. Misalnya kita udah merencanakan sesuatu nggak sesuai dengan yang kita harapkan, kita gimana menghadapinya. Itu sih biasanya tipsnya dengan the power of now ya. Bagaimana kita melihat situasi saat ini, melihat apa yang bisa dilakukan detik ini, latihan fokus, tidak melihat ke belakang, dan tidak terpaku ke depan. Benar-benar yang sekarang bisa lakukan di hadapan saya itu apa gitu. Itu salah satu tipsnya. Tapi pasti pembahasannya panjang. Stress tolerance juga. Stress tolerance itu biasanya di era digital, itu saya selalu tampilkan ini biasanya di kelas-kelas itu ada namanya lingkar kendali. Itu juga dari Stephen Covey ya. Teman-teman bisa browsing lingkar kendali itu kayak apa. Yang sekarang lagi hits dan jadi buku mega bestseller itu adalah filosofi teras ya. Itu sebetulnya stoik paham-paham stoik gitu. Paham stoik ini mengedepankan apa yang ada dalam kendalinya kita. Kebanyakan orang itu areal yang diperhatikan sama dia, energinya dia itu habis pada lingkar peduli. Lingkar peduli itu adalah hal-hal yang kita tidak bisa mengubahnya. Kita nggak punya wewenang untuk menggesernya, mengubahnya, karena itu ada di luar kita. Tapi kebanyakan orang pedulinya di situ. Sedangkan lingkar kendali yang ada dalam kendalinya kita, misalnya pikiran kita mau ngapain, itu justru nggak diperhatiin gitu ya. Apa yang kita pikirkan mempengaruhi apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Nah, gitu ya, prinsip dari lingkar kendali tersebut, Kakak. Jadi kalau stress tolerance itu salah satu tipsnya adalah kita fokus pada apa yang menjadi kendalinya kita. Misalnya orang lagi ribut capres mana nih yang paling bagus. Oh, saya penggemarnya Pak Jokowi, jadi segala tentang Pak Jokowi itu nggak boleh dikritik misalnya. Oh, saya sebaliknya, saya Pak Anies misalnya ya, misalnya kayak gitu. Ini contoh aja ya. Kalau kita terlalu larut di dalam komentar dari netizen gitu ya, maka itu kita masuk dalam lingkar peduli. Jadi tidak usah nyambung ke situ, kita nggak usah masuk ke dalam situ karena energi kita bisa habis. Apalagi debat melalui sosial media itu banyak misleadnya ya teman-teman ya. Beda dengan kalau kita duduk bersama, ayo nih cari jalan keluarnya kayak apa, ayo nih kita mau ngomongin apa nih, itu enak ya. Tapi kalau di sosial media, walaupun kita sudah ketik, tapi itu pasti tidak semua apa yang kita inginkan bisa tersampaikan. Jadi pesan dari saya, fokuslah pada apa yang menjadi kendali kita, fokus pada apa yang bisa kita pilih gitu ya, fokus pada apa yang ada di hadapan kita. Ini bisa masuk stoikisme nggak sih, Kak Olin Iya, tadi? itu salah Iya, satunya itu stoikisme, iya, Kak Sel. iya. Cocok, cocok. Jadi gitu Kak Ira, gimana nih? Panjang tuh kan? Iya, Kak. Iya, Baik. harus training sendiri tuh, Kak. Gitu Iya. kan. Tapi itu supaya kita tahu tuh ya, apa resilient itu tuh bisa penting juga untuk kita sebenarnya untuk hal GDN gitu ya. Makanya baru Mm-mm. pertama kali nih ditanyain sama Kakak Aira ini, pertanyaan yang betul-betul berbeda ya. Oke, Mm-mm. itu Iya, saja baik. Kakak Makasih. Aira. Iya, Kak. Oke, siap, 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 siap. Kita langsung lanjut lagi ke penanya berikutnya, Kakak Heri, Kakak Heri. Silakan Kakak Heri. Sama yang terakhir nanti ada Kakak Muhammad siapa? Siapa ya? Panjang ya? Kak Heri Sutioso Kak Heri Subtioso. dari PGSD STKIP PGRI Papua. Silakan, Kak. Silakan Kakak. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau bertanya, bagaimana tips pas wawancara supaya tidak nervous, maksudnya demam panggung, salah-salah perkataan. Oke. Terus
em, apa yang harus kita lakukan supaya eh, yang tes pewawancara tertarik pada kita. Oke, Itu baik. saja, Ibu. Makasih ya Kak Eri. Yang pertama itu gimana caranya ngatasin nervous. Itu bisa terjadi pada siapapun. Bahkan orang yang punya jabatan tinggi pun itu bukan berarti mereka nggak nervous. Saya pernah baca postingan seorang dosen psikolog di Makassar. Dia bilang kayak gini. Saya itu setiap mau ngobrol di depan, mau tampil di depan panggung itu selalu nervous. Apakah panggung dengan audiens sedikit maupun banyak, dia selalu nervous. Tapi dia punya tips. Semakin kita sering melakukan, maka kita akan semakin cepat adaptasi dengan panggungnya. Kita semakin bisa terbiasa dengan flow-nya. Gitu. Jadi dari tips dari saya, carilah flow yang bisa membuat teman-teman merasa mengalir dengan situasi. Dan itu memang kita tidak bisa lepaskan dari latihan, berlatih. Siapkan diri sebaik mungkin. Karena apa? Pewawancara itu tidak selalu lebih tahu daripada kita. Misalnya mau nanya experience yang kita alami, itu yang kita tahu adalah kita. Misalnya dia tanya, kamu kegiatan mahasiswamu apa? Yang tahu adalah kita. Mereka itu bertanya gitu ya. Nah, kalau kita nervous itu akan nggak keluar kreatif yang kita sampaikan. Tipsnya adalah mempersiapkan dengan berlatih, bisa dengan ngomong di depan cermin kayak gitu. Semakin sering semakin bagus. Dan ini juga dilakukan oleh artis-artis. Biasanya artis-artis itu presenter, dia latihan di depan cermin itu minimal 20 kali. Kalau itu adalah skenario yang baru gitu. 20 kali dia latihan. Apakah kita sudah seperti itu gitu ya? Nah, kemudian untuk latihan lain, latihan nafas, latihan senam mulut, a i u e o gitu. Jangan malu gitu ya. Kunci aja kamarnya kalau malu gitu ya. Latihan senam mulut digerak-gerakkan, teman-teman bisa lihat di YouTube ya bagaimana senam mulut, latihan artikulasi, A yang luas, U yang bagus, yang solid gitu ya. A i u e o-nya harus dilatih. Nah, kemudian yang paling penting juga teman-teman nothing tulus ya. Jadi jangan berharap bahwa setiap wawancara itu saya harus disukai sama dia gitu ya. Karena ini adalah persoalan mencari kecocokan gitu ya. Bukan berarti kalau teman-teman nggak dipanggil lagi tuh terus aku nggak bisa apa-apa nih. Bukan berarti seperti itu. Dulu saya waktu cari kerja, orang tua saya sampai bilang gini, jangan-jangan ijazahmu itu nggak laku. Ya tentu saja ini nggak benar ya, gitu ya. Pasti itu nggak benar karena banyak teman saya yang lulusannya sama juga dapat kerja. Itu hanya soal bagaimana kegigihan kita dalam mencari dan berikhtiar mendapatkan pekerjaan kayak gitu. Jadi tips dari saya adalah berlatih untuk tanya jawab, tulis perkiraan pertanyaan yang muncul, siapkan jawabannya, ajak teman untuk role play menjadi penanya, kemudian observasi perusahaannya itu di bidang apa, terus sehingga siapkan jawabannya juga kalau misalnya ditanya tentang perusahaan. Kemudian juga latihan nafas, kemudian latihan artikulasi a i u e o-nya gitu ya. Ambil nafas panjang, tahan, terus keluarkan lagi kayak gitu ya. Wajar kok kalau kita itu nervous, tapi tancapkanlah dalam pikirannya teman-teman, saya mau menyelesaikan misi ini, jangan sampai berhenti di tengah-tengah kayak gitu. Itu kakak tips dari saya. Kalau bagaimana caranya supaya disukai, kita tidak harus menjadi orang lain gitu ya. Kita tidak harus memberikan segalanya untuk bisa disukai ya. Cukup menunjukkan authenticity atau keaslian kita itu tidak harus kita menjadi orang lain, tapi kita mempertegas kelebihannya kita di areal yang mana gitu. Kita meng-highlight kelebihan kita, terus juga kita terus berusaha untuk memperbaiki dan menambah kelebihannya kita itu gitu. Dan jangan tidak perlu menunjukkan weakness-nya di dalam CV ya, tidak perlu ya kakak. Itu semoga bisa menjawab Kak Heri. Ya, Terima kasih banyak kakak. Terima kasih Kak Heri, sukses ya. Sukses ya Kakak Heri. Oke, penanya terakhir kita Kakak Muhammad. Siapa nih ya? Muhammad Kak Rusdi. Muhammad. Rusdi Ubidillah. Silakan Kakak. Halo, apakah suara saya terdengar? Jelas Kak, Widih. silakan. Kayaknya suka podcast nih Kak Ovi. Mic-nya beda sendiri soalnya.
Lanjut, Kak. SMP restoran. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rusdi Ubaidillah dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Ya, Oke, silakan Kak, Kak. saya mau Panggilannya tanya. apa ini, Rusdi? Ya, Rusdi aja, Kak. Oke, silakan Kak Rusdi. Mau tanya, Kak. Kan saya punya akun sosial media kan bisa dibilang satu postingan doang. Dan itu satu postingan yang di-feed cuman beasiswa gitu. Nah, terus apa Kakak bilang kalau kita harus mengaktifkan akun sosial media. Nah, apakah nanti HRD itu apa melihat itu di postingan feed-nya atau dia punya apa bio bukan bio apa sorotannya gitu. Sedangkan saya punya sorotan tuh banyak gitu, Kak. Oh Nah, ya, mungkin saya oke. tanya gitu dong. Mm-mm. Baik, terima kasih Kak Rusdi. Jadi sebetulnya sosial media itu tidak menjadi satu-satunya yang utama ya, enggak ya teman-teman. Itu sebagai nilai tambah. Jadi misalnya ada perusahaan cari yang pinter di bagian IT, ya pasti requirement tentang keahlian dia di IT yang dibutuhin gitu ya. Dia pernah bikin project apa, terus sampai seberapa dia bisa SQL atau enggak, dia bisa Python atau enggak, itu yang dilihat utama itu dulu. Nah, sosial media itu sebagai tambahannya saja, sebagai tambahan gitu ya. Sebetulnya perusahaan itu tidak melihat bahwa oh kamu punya bakat jadi influencer, oh kamu bisa bantuin perusahaan untuk promosi produk, tidak bukan seperti itu sebetulnya yang utama. Yang utama adalah jejak digitalnya yang dilihat. Jangan sampai kita itu memposting hal-hal yang berbau sara gitu ya. Jangan sampai kita pernah berdebat di sosial media gitu yang itu menjadi pertimbangan perusahaan untuk oh ntar dulu deh anak ini soalnya pernah bullying di sosmed, dia pernah debat di sosmed yang itu juga menyinggung perasaan orang sehingga dia diserang gitu ya dan dia menyerang kayak gitu. Terus dia seperti itu sebetulnya yang dikhawatirkan oleh perusahaan. Nah, kalau dia itu aktif di sosial media dan memberikan konten-konten inspiratif, itu menjadi nilai tambah. Dan pastinya itu nyambung lagi di keinginan dari perusahaan tersebut. Misalnya di bagian marketing communication, di bagian digital antusias, di bagian content creator, ya, itu dibutuhkan. Tapi kalau misalnya dia di bagian keuangan itu tidak terlalu dibutuhkan. Bahwa sosial medianya diintip, dilihat itu iya. Untuk dilihat, oh berarti anak ini aman, nggak terlalu nggak sering posting-posting di hal-hal yang bersifat sara. Tidak pernah posting-posting yang bersifat sara. Nah, kalaupun satu saja yang ada di situ dan itu beasiswa, ya, boleh itu dipin gitu ya. Tidak harus kakak eksis banget nih sosmed, enggak. Sorotannya juga bisa jadi itu dilihat oleh perusahaan. Jadi yang bisa saya katakan adalah saya mau meluruskan bahwa itu tidak menjadi yang utama. Saya sampaikan ini karena pernah itu di Telkom ya. Telkom mengatakan memang dilihat, tapi waktu itu trenernya bilang supaya kita tahu bahwa anak-anak ini tidak tidak apa ya tidak sara lah postingannya di sosial media kayak gitu. Walaupun waktu itu di distannya di skor, memang yang punya sosmed aktif, nama aslinya dia itu dikasih nilai tambahan sih gitu. Jadi bisa dipertimbangkan lah Kak Rusdi ya kayak gitu. Ya, terima kasih, Kak. Kak mau tanya Ya, lagi silakan. tentang ini. Mungkin mau tanya sama Kakak Telkomsel tentang ini katalog magang. Kan di situ katalog magang kan ada 17. Nah, sedangkan yang kemarin sosialisasi yang pertama itu katanya nanti direkrut tuh cuma 2 orang doang. Jadi satu dari Papua, satu dari Maluku. Apakah benar gitu? Sedangkan di katalog aja 17 ini apa katalog magang gitu. Jawab nggak Itu mau nih? tanya aja sih. Nah, ini siapa nih yang mau jawab nih? Telkomsel. Ayo. Iya, saya jawab ya. Silakan Mas Arief. Iya. Oke, yang pertama saya terima kasih dulu buat Mbak Ovi yang sudah berkenan sharing dan ini bisa jadi ada rangkaian terakhir dari sesi training di Papua Maluku Digital Bootcamp di mana bulan depan kita akan masuk sesi magang dan teman-teman sudah bisa menginput pendaftaran magangnya di link yang sudah di-share di grup di mana teman-teman bisa menginput ya, tentu dengan ada beberapa parameter penilaian yaitu tingkat keaktifan teman-teman selama mengikuti proses ini, mengikuti proses training, termasuk yang hari ini, kemudian menyetor tugas-tugas postes dan sebagainya. Nah, terkait berapa kursi yang dibuka,
kursi yang dibuka itu total ada 12, teman-teman. Total ada 12. Ada 12 orang yang akan diterima dalam proses magang. Nah, 12 ini adalah hasil dari seleksi. Hasil dari seleksi. Nah, jadi teman-teman silakan input ke link tersebut ya. Nah, kemudian kenapa katalognya ada 17? Kenapa ada 17? Dikarenakan kita tidak ingin membatasi teman-teman ingin belajar apa gitu. Misalnya tadi dari Uni Muda konsen ke dunia broadcast, itu kita ada katalog broadcast yang bisa teman-teman pilih atau teman-teman praktek. Kemudian ada yang konsentrasi di PR, ada yang juga konsentrasi di digital marketing. Tadi sekitar ada 5 orang yang sudah daftar, itu ada digital marketing, ada Korkom, ada bisnis B2B corporate yang sudah daftar ya. Jadi memang kita sengaja memberikan kebebasan teman-teman untuk milih. Jadi sekali lagi pesertanya ada 12. Kemudian ada 17 katalog magang yang teman-teman bisa pilih agar kita membuka opportunity atau peluangnya teman-teman tertariknya di bidang apa. Karena memang Telkomsel itu kompleks, teman-teman. Bukan hanya sekedar jualan pulsa, bukan hanya sekedar jualan kartu gitu ya, tapi kompleks. Ada digital marketingnya, ada humasnya, dan sebagainya. Mungkin itu, semoga sukses buat teman-teman yang hadir di sini. Silakan ikuti proses berikutnya. Kebetulan ada sekitar 39 yang hadir. Harapannya teman-teman bisa ikut dalam proses magang di program Papua Digital Maluku Bootcamp. Teman-teman misalnya gini, semesternya semester berapa? Semesternya tidak dibatasi. Berbeda dengan program kampus magang merdeka yang semesternya dibatasi, kali ini kita open karena memang program ini berbeda dengan program magang kampus merdeka. Nanti ditunggu aja teman-teman, mungkin di tahun depan Telkomsel akan buka sesi khusus untuk program magang kampus merdeka. Dengar-dengar itu di Sorong sendiri buka sampai 16 orang ya, 16 kursi gitu. Untuk program yang berbeda, tapi kita tunggu aja. Yang sekarang ada di 12. Terbagi di mana aja, dari 12 ini tidak dibatasi, misalnya di Jayapura ada berapa, di Sorong ada berapa, tidak. Tapi bisa jadi di Sorong lebih banyak daripada di Ambon atau sebaliknya. Sehingga teman-teman yang sudah ikut program ini dari awal sampai akhir, dipersilakan untuk mendaftar. Dipersilakan, itu mungkin jawabannya. Silakan. Oke, masih bisa bertanya atau tidak Kakak Arif? Ada juga yang mau bertanya dari Silakan. Andri. Silakan. Satu lagi kali ya. Ya. Mungkin Boleh, ini boleh, dulu, apakah Kakak Rusdi sudah oke atau belum ini pertanyaan? Ayo Kakak Rusdi iya. gimana Kakak Rusdi? Udah terjawab Kak, dan makasih Oh. banyak Kak Arif dan Kak Magna. Ya, sukses ya Kak Rusdi. Ya, amin. Oke, ada tuh dari Andri, Kakak Andri, boleh Kakak Andri? Mana Kakak Andri? Masih ada orangnya? Open cam sama open mic Kakak, boleh? Iya, boleh. Andri. Jika teman-teman ragu atau ini bisa japri ke admin ya. Boleh kalau memang Ya, forumnya Kakak terbatas. Andri, boleh. silakan. Iya Kakak Andri, silakan Kakak. Open cam sama open mic-nya Kak. Oke, selamat siang menjelang sore. Siang Kakak Andri. Iya, saya kan Ya. mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sorong. Mau bertanya Kak, kan saya kan mempunyai skill dan mempunyai pengalaman dalam bidang marketing. Apakah dalam magang ada bidang marketing apa tidak Kak? Ada ya. Ada, mungkin bahasanya agak rumit tapi secara sederhana ada. Ada digital marketing ada. Bahasanya agak Iya, rumit. bahasanya apa gitu, bahasanya Demas. Ada Kak, Ya. ada. Siap. Ya, Oke, jadi makasih Kak. makasih ya Kak Andri. Iya. Ya, ini saya juga baru baca ada yang kasih pesan ke saya ya, istilah-istilah ya teman-teman. Ya, saya tadi sampaikan seperti itu karena memang istilah-istilah itu akan muncul ya teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik ya, kayak istilah critical thinking tadi gitu. Kemudian design thinking. Jadi teman-teman browsing ya. Kalau memang teman-teman pengen kerja di perusahaan besar, istilah-istilah itu pelajari.
Dan nanti ketika nyemplung juga nggak gitu-gitu banget, maksudnya nggak gitu banget, artinya gini, tidak selalu dalam bahasa Inggris yang kayak gitu banget di dalam keseharian gitu ya. Tetap kita pergi ke pasar, real marketnya kayak apa, penjualan itu teorinya gimana, di menghadapi pelanggan itu kayak apa gitu ya, customer centricity-nya gimana, gitu ya. Tapi ada bahasa-bahasa profesional yang teman-teman perlu tahu, gitu. Misalnya nih kata lain marketing itu apa, gitu ya. Biasanya ada kata-kata lain itu go to market management. Nah, itu berarti marketing itu sebetulnya, gitu ya, go to market management. Jadi teman-teman perlu tahu 7P. Kalau dulu kan 4P ya, kalau kita belajar marketing ya. Ada 7P. 4 dulu lah, price, placement gitu ya, terus juga produknya kayak apa dan apa namanya promotionnya kayak apa. Nah itu promotion itu kadang-kadang juga lebih luas sekarang. Kalau kita bicara promotion aja itu uh, kurang spesifik, bilangnya copywriting. Nah copywriting itu apa ya? Saya juga baru-baru ini baru tahu, oh ternyata copywriting itu mempromosikan produk kita melalui digital media kayak gitu. Istilah-istilah perlu kakak pelajari gitu ya. Jadi, oh ternyata aku pernah punya pengalaman kayak gitu. Aku pernah bikin flyer untuk timku waktu aku bikin basar di sekolah. Bisa itu diklaim sebagai copywriting, bisa ya. Jadi sebetulnya itu mempromosikan produk kita supaya menarik. Ya, medianya flyer kalau zaman dulu dan sekarang masih dipakai. Ketika flyer itu masuk di sosial media, nah itu copywriting namanya, begitu kakak-kakak ya. Ya, jadi perlu paham dengan istilah-istilahnya kayak gitu. Makanya tadi Kak Arif dengan percaya diri bilang, oh ada marketing, walaupun istilahnya lain gitu ya, gitu. Oke, itu saja mungkin kakak-kakak. Ya, Oke, kita cukupkan saja acara kita pada sore hari ini, ya Indonesia Timur ya sore ya. Oke, untuk itu mungkin kakak Arif mungkin ada mau tambahan, mungkin ada yang tugas-tugas apakah masih bisa disubmit kah atau apa, boleh kakak Arif. Ya, untuk tugas masih bisa teman-teman. Pendaftaran terakhir magang di tanggal 31 bulan ini, proses magang di minggu depan. Jadi silakan untuk yang belum submit tugas, untuk yang belum mengikuti training yang sempat ketinggalan dan sebagainya, itu rekamannya ada di YouTube. Sekali lagi harapannya dengan mengikuti proses ini bisa menambah value-nya teman-teman, baik itu bekerja di manapun teman-teman berada. Dan harapannya dari Telkomsel sendiri akan lahir T-Flyer berikutnya yang berasal dari Indonesia Timur. Ya salah satunya adalah moderator kita ya kali ini. Dia baru saja bergabung di Telkomsel selama 1 bulan. Dan tanggal 25 kemarin dia sudah gajian ya. Otomatis dia sudah tahu dia berapa di Telkomsel. Yang tadi Mbak Opi sempat singgung. Jadi teman-teman silakan. Tapi harapannya bukan hanya sekedar Telkomsel, tapi bisa menjadi value untuk membangun Papua dan Maluku ke depannya. Dan itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Mbak Ovi, terima kasih lagi teman-teman semuanya. Dan ada juga yang japri, grupnya jangan dibubarin gitu ya, yang pesertanya di atas 900. Ya nanti kita akan tetap atur lagi teman-teman ya. Harapannya memang Telkomsel tidak hanya memberikan layanan jaringan, tidak hanya membangun dari infrastruktur, tapi juga ikut membangun people-nya, terutama di generasi muda untuk masa depan. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Silakan Kakak Axel. kasih Tapi teman-teman, sebelum kita bubar kita foto bareng dulu boleh nggak? boleh. Oke, semua coba on cam dulu, on cam guys, on cam silakan. On cam dulu, ada 2 slide ya. On cam dulu. Kakak Agnes, Kakak Tiamar. Oke, yang sebelahnya lagi. Oke, siap-siap. Slide pertama, gaya. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke, wait. Share di grup. Kayaknya kakak Asad ini nggak ada senyum. Aduh. Sudah habis senyumku Mbak. Dari tadi senyum terus lihat teman-teman. Iya. Ini kakak Surya kok nggak namanya jadi kakak Indra kok nama nicknya jadi kakak Surya ini. Aduh, ketahuan. Baik, Oke, makasih ya teman-teman kita- semua. Makasih Kak Asel. Iya. Oke, Terima kita kasih, tutup Kakak ya. Ovi. Terima kasih semua Luar sudah biasa. hadir, kakak-kakak. Terakhir mungkin Kakak Asal untuk teman-teman yang di Merauke kemarin yang sempat ada Down. kondisi inilah.
kondisi force major lah di sana, mungkin bisa disusulkan juga untuk beberapa tugas kalau memang masih sempat ya, karena memang kemarin terakhir di magang kemarin itu di training yang kemarin masih ada yang sempat hadir ya, kalau nggak salah kemarin ada beberapa yang hadir, harapannya juga tetap bisa eksist, jadi kita tidak menutup pintu untuk teman-teman di Merauke yang memang kemarin memang ada masalah di sana sehingga tidak maksimal ya untuk mengikuti program Papua Digital Bootcamp ini, seperti itu. Jadi untuk yang teman-teman di Merauke di terus bersama silakan ya teman-teman bisa japri dan bisa juga di grup kita yang peserta Papua Digital Bootcamp. Makasih Kakak. Terima kasih banyak Kakak Asad untuk remindingnya. Oke kakak, itu ya masih bisa dibuka ya untuk kakak di Merauke, tapi terkhusus juga untuk kakak-kakak semua yang masih belum lengkap data-datanya, tugasnya bisa langsung submit aja ya kakak-kakak. Oke, itu saja. Kami pamit undur diri dan selamat sore. Dadah guys.